Bab 1220, biarkan dia masuk. Setelah mendengar perintah pendiri leluhur Sekte Dewa Pemurnian, beberapa leluhur tua sekte itu dengan hormat mematuhinya dan kemudian dengan cepat memasuki Taman Obat. Jadi, tidak lama setelah Yang Xiaotian pergi, Taman Obat bergema dengan raungan dan auman para leluhur tua Sekte Dewa Pemurnian. Setelah itu, di luar Taman Obat, terdengar raungan dan auman marah sang pendiri leluhur sekte. Suara-suara amukan ini, bagaikan suara binatang buas yang terluka, menyebabkan semua pengikut Sekte Dewa Pemurnian menggigil dan wajah mereka berubah warna secara drastis. Setelah meninggalkan Su Yuan, Raja Api Suci Sejati bertanya dengan khawatir, apakah kamu mendapatkan barangnya? Menghadapi tatapan khawatir dari Holy Fire True Monarch dan yang lainnya, Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum, mengerti. Mendengar ini, Kaisar Fenlei tertawa terbahak-bahak, aku tahu kau bisa melakukannya, nak. Yang Xiaotian menjawab sambil tersenyum, seorang pria tidak boleh mengatakan dia tidak bisa. Kaisar Fenlei terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, benar sekali, seorang pria seharusnya tidak pernah berkata dia tidak bisa, pukul saja Girly Chen sampai mati. Holy Fire True Monarch dan yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Mendengar Kaisar Fenlei bercerita tentang pemukulan terhadap leluhur lama Sekte Dewa Pemurnian hingga tewas, Yang Xiaotian merinding dan merinding, lalu tertawa, aku tidak tertarik pada leluhur Sekte Dewa Pemurnian, tugas berat itu adalah tanggung jawab tuan keduaku. Holy Fire True Monarch dan yang lainnya tertawa lebih keras. Kaisar Fenlei tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, bocah nakal, beraninya kau bercanda tentang majikan keduamu. Sebagai hukuman, kamu tidak akan diizinkan menerima ramuan sekte selama sebulan. Ah, tidak, tuan kedua. Kelompok itu kembali ke Long Manor di tengah tawa. Kembali di Long Manor, Yang Xiaotian pergi ke kebun obat Manor untuk mengumpulkan rumput 7 naga hati api dan buah hati Buddha naga surgawi. Akhirnya memperoleh semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil naga surgawi primordial. Dengan demikian, Yang Xiaotian memulai proses penyempurnaan pil. Karena rumput 7 naga hati api dan buah hati Buddha naga surgawi terbatas di kebun obat Long Manor, Yang Xiaotian menggunakan kualis Senong untuk alkimia, agar lebih berhati-hati. Lagi pula, penggunaan kualis Senong akan memastikan proses pembentukan pil lebih stabil. Akhirnya, di bawah penyempurnaan 3 api surgawi kekacauan besar Yang Xiaotian, pil naga surgawi primordial pertama berhasil dibuat, mencapai kualitas tingkat surgawi 7 kesengsaraan. Yang Xiaotian mencoba menelan pil naga langit primordial pertama dan berkultivasi menggunakan seni naga langit primordial. Memang, setelah 1 malam, kultivasi seni naga langit primordialnya meningkat pesat, yang sebanding dengan kultivasi berat selama sebulan penuh. Yang Xiaotian sangat gembira dan segera memurnikan pil naga surgawi primordial kedua dan ketiga. Baru setelah menghabiskan semua buah naga rakus dan menghasilkan lusinan pil naga surgawi primordial, Yang Xiaotian berhenti. Setelah menghabiskan semua buah naga rakus, Yang Xiaotian tidak meneruskan kultivasinya tetapi pergi ke kamar dagang keluarga yang di kota Wolong. Dibandingkan dengan terakhir kali, kamar dagang keluarga yang di kota Wolong telah memperluas tempatnya beberapa kali, sekarang mencakup area seluas beberapa hektar, ramai dengan arus orang yang datang dan pergi untuk membeli ramuan dan mineral, pemandangan yang cukup ramai. Saat Yang Xiaotian tiba, Raja Penjara Pedang dan rekan-rekannya gembira, Tuan Muda, Anda telah datang. Bisnisnya sedang bagus akhir-akhir ini, aku lihat, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Mendengar ini, Raja Penjara Pedang dan rekan-rekannya tersenyum lebar. Sejak Tuan Muda memenangkan tempat pertama dalam pertempuran di Tanah Suci Primordial, orang-orang yang datang ke kamar kami untuk membeli bahan obat dan mineral tidak ada habisnya, kata Raja Penjara Pedang dengan senyum yang begitu lebar hingga matanya hampir terpejam. Meskipun bisnis mereka berjalan baik sejak bekerja sama dengan kamar dagang Seven Treasures, bisnis tersebut tidak pernah sepopuler sekarang, bisnis tersebut akhir-akhir ini dapat digambarkan sebagai sangat populer. Ini semua adalah keuntungan langsung dari kemenangan Yang Xiaotian di tempat pertama dalam pertempuran di Tanah Suci Primordial, memamerkan jimat pengikat kehidupan yang mengerikan. Yang Xiaotian, setelah mendengar bahwa bisnisnya begitu bagus, merasa senang dan tersenyum, itu hebat. Tidak hanya itu, sekarang selain kamar dagang 7 harta karun dan 3 kamar dagang utama lainnya,
beberapa kamar dagang yang sebelumnya menolak kami kini memohon untuk bekerja sama dengan kami, kata Li Zi sambil tersenyum. Lagi pula, mereka bilang mereka hanya membutuhkan 10 pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan. Tuan Istana, kami berencana membuka 3 cabang di Tanah Suci 7 harta karun dan Tanah Suci di sekitarnya, yang akan memudahkan perdagangan dengan kamar dagang 7 harta karun dan 3 kamar dagang utama lainnya, kata Dewa Pedang tanpa batas sambil tersenyum. Bagus, Yang Xiaotian tersenyum. Kalian yang memutuskan masalah ini. Apakah kita punya cukup uang? Jika itu tidak cukup, aku bisa memberimu 1 triliun batu roh kelas surgawi lagi. Raja penjara pedang buru-buru melambaikan tangannya, kamar dagang tidak bisa lagi menerima batu roh tuan rumah, bisnis kami akhir-akhir ini sangat bagus, dan itu sudah cukup untuk membuka 3 cabang lagi. Tepat pada saat itu, seorang pengurus dari kamar dagang bergegas masuk, melapor kepada Yang Xiaotian dan beberapa orang lain termasuk Raja penjara pedang, mengatakan bahwa Presiden Cabang Kamar Dagang Waktu, Zhou Haiyan, ingin bertemu Yang Xiaotian untuk membahas kerja sama antara 2 kamar dagang utama. Zhou Haiyan saat ini sedang menunggu di luar pintu. Zhou Haiyan ini, melihat bisnis kamar dagang kita semakin membaik, sekarang ingin bekerja sama. Ketika kita ditekan oleh kamar dagang Kirin dan kamar dagang keluarga Luo, mengapa aku tidak melihatnya maju? Gerutu setan tua berambut merah. Dia tidak lupa bagaimana reaksi kamar dagang waktu ketika kamar dagang keluarga yang berada dalam kesulitan. Mereka mengatakan jika kamar dagang keluarga yang ingin bekerja sama, mereka harus menyediakan 10 pil Kaisar Agung 7 kesengsaraan surgawi setiap bulan, dan untuk setiap pil, mereka hanya akan memberikan 700 batu roh kekacauan tingkat rendah. Itu berarti 300 batu roh kekacauan tingkat rendah lebih murah dari harga pasaran. Dan bahan-bahan obat dan pertambangan yang mereka jual ke kamar dagang keluarga yang 10% lebih mahal daripada yang mereka jual ke kamar dagang lainnya. Biarkan dia masuk, kata Yang Xiaotian kepada pelayan itu. Dia ingin melihat apa yang dikatakan Zhou Haiyan. Tak lama kemudian, pengurus itu keluar dan memberitahu Zhou Haiyan bahwa tuan rumah mereka mengundangnya masuk. Ketika melihat Yang Xiaotian tidak keluar untuk menyambutnya meskipun dia berkunjung secara pribadi, alis Zhou Haiyan berkerut. Lagi pula, dia adalah Presiden Cabang Tanah Suci Primordial Kamar Dagang Waktu. Biasanya, ketika dia mengunjungi beberapa sekte, beberapa leluhur pendiri sekte akan datang untuk menyambutnya. Sekarang, Yang Xiaotian tahu dia ada di sana, tetapi bahkan tidak keluar untuk menyambutnya. Para ahli di samping Zhou Haiyan langsung menunjukkan ketidaksenangan, dan salah satu dari mereka berkata dengan tegas kepada pelayan, Tuan Mansion Anda bertingkah aneh. Presiden kami datang sendiri, dan Tuan Mansion Anda bahkan tidak keluar untuk menyambut kami. Pakar lain dari kamar dagang waktu menambahkan dengan nada sarkastis, Yang Xiaotian telah memenangkan tempat pertama dalam perebutan Tanah Suci Primordial, dan sepertinya dia terlalu terbawa suasana. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa memenangkan tempat pertama dalam perebutan domain Dao? Wajah pengurus itu menjadi gelap. Bawa kami menemui tuan istanamu, ujar Zhou Haiyan. Tanpa berkata banyak lagi, pelayan itu memimpin Zhou Haiyan dan para ahli dari kamar dagang waktu ke aula besar. Begitu memasuki aula utama dan melihat Yang Xiaotian dan Raja Penjara Pedang, serta yang lainnya, duduk di sana tanpa berdiri, rasa tidak senang Zhou Haiyan semakin menjadi-jadi. Ia menatap Yang Xiaotian, selamat, Tuan Muda Mansion Yang, atas prestasi mudamu dan memenangkan tempat pertama dalam pertempuran Tanah Suci Primordial. Presiden Zhou menyanjung saya. Silakan duduk, kata Yang Xiaotian acuh tak acuh dan tanpa kehangatan. Zhou Haiyan dan para ahli dari kamar dagang waktu mengambil tempat duduk mereka. Kami di sini kali ini untuk membahas masalah kerja sama dengan Tuan Muda Mansion Yang, kata Zhou Haiyan setelah duduk. Kami bersedia bekerja sama dengan kamar dagang keluarga Yang. Kami juga bisa menjual semua bahan obat dan mineral ke kamar dagang keluarga Yang dengan harga pasar. Namun, syaratnya adalah kau harus memasok kamar kami dengan 20 pil Kaisar Agung Surgawi tingkat 7 kesengsaraan setiap bulan. Nada bicara Zhou Haiyan yang seolah-olah sedang beramal sudah membuat Yang Xiaotian merasa tidak nyaman. Mendengar syarat tambahan Zhou Haiyan, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, kita bisa bekerja sama dengan kamar dagang waktu. Semua bahan akan diperdagangkan dengan harga pasar.
Tapi kami tidak akan memasok kamar dagang waktu dengan pil Kaisar Agung Surgawi 7 Kesengsaraan. Bab 1221, Yang Xiaotian sedang mencari kematian. Mendengar Yang Xiaotian menolak untuk memasok pil Kaisar Agung tingkat Surgawi 7 Kesengsaraan apapun ke kamar dagang waktu, semua pakar kamar dagang waktu menjadi muram. Ekspresi Zhou Haiyan menjadi gelap ketika dia berkata, Tuan Muda Mansion Yang, sejauh yang saya tahu, Anda memasok 20 pil Kaisar Agung kelas Surgawi 7 Kesengsaraan ke kamar dagang 7 harta karun dan 2 kamar dagang utama lainnya setiap bulan. Yang Xiaotian menyatakan dengan jelas, mereka adalah mereka, kamu adalah kamu. Mendengar ini, Zhou Haiyan berkata dengan muram, kamar dagang Kirin dan kamar dagang keluarga Luo selalu bergandengan tangan untuk menekan kamar dagang keluarga Yangmu. Tidak ada kamar dagang lain yang berani bekerja sama denganmu di tanah suci primordial. Jika kamar dagang keluarga yang Anda ingin berkembang di tanah suci primordial, kamar dagang waktu kami adalah satu-satunya pilihan Anda. Sebaiknya kau pikir 2 kali sebelum menanggapi kami. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kamar dagang keluarga Yangmu tidak akan pernah punya kesempatan untuk berkembang di tanah suci primordial lagi. Inilah yang menjadi daya ungkit Zhou Haiyan. Oleh karena itu, dia merasa bahwa akan menjadi sebuah kebaikan bagi kamar dagang keluarga yang jika mereka bisa bekerja sama dengan kamar dagang waktu. Tanpa diduga, Yang Xiaotian tidak menghargainya. Saya sudah memikirkannya dengan matang, Yang Xiaotian menegaskan. Seorang pakar dari kamar dagang waktu di samping Zhou Haiyan berkata dengan marah, Yang Xiaotian, jangan tidak tahu terima kasih. Kami memberimu kesempatan. Lain kali, jika kau ingin bekerja sama dengan kami lagi, tidak akan ada kesempatan. Yang Xiaotian melirik orang itu dengan dingin, antar para tamu keluar. Zhou Haiyan dengan marah berkata, Yang Xiaotian, apakah kamu yakin tidak akan menyesali ini? Yang Xiaotian tidak berkata apa-apa lagi. Raja Penjara Pedang, Li Zi, Dewa Pedang Tanpa Batas, dan beberapa lainnya berdiri, aura mereka mengunci Zhou Haiyan dan yang lainnya, silakan pergi. Wajah cantik Zhou Haiyan tampak jelek saat dia menatap Yang Xiaotian, lalu membawa orang-orang dari kamar dagang waktu pergi. Setelah meninggalkan kamar dagang keluarga Yang, para ahli dari kamar dagang waktu merasa marah. Tanpa kamar dagang waktu kita, kamar dagang keluarga yang tidak akan bisa berkembang di tanah suci primordial. Zhou Haiyan melirik kamar dagang keluarga Yang, lalu mendengus dingin, jangan khawatir. Cepat atau lambat, Yang Xiaotian akan datang memohon pada kita. Saat itu, aku tidak hanya akan memasok 20 pil Kaisar Agung tingkat Surgawi 7 Kesengsaraan setiap bulan. Dia harus menyediakan 40 pil Kaisar Agung kelas Surgawi 7 Kesengsaraan setiap bulan. Tidak ada satu pil pun yang kurang, kalau tidak, kamar dagang waktu kita tidak akan bekerja sama dengan mereka. Dia memandang para murid dari berbagai keluarga yang masuk dan keluar dari kamar dagang keluarga Yang, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, setelah kita kembali, turunkan harga semua bahan obat dan mineral di kamar dagang waktu kita. Jadikan 10% lebih rendah dari yang ditawarkan kamar dagang keluarga Yang. Dia hanya tidak percaya Yang Xiaotian pada akhirnya tidak akan datang memohon padanya. Setelah Zhou Haiyan dan yang lainnya pergi, Yang Xiaotian bertanya kepada Raja Penjara Pedang dan yang lainnya, di mana Nona Meng? Mendengar Yang Xiaotian bertanya tentang Meng, Raja Penjara Pedang dan yang lainnya semuanya tersenyum. Nona Meng sedang berkultivasi di rumah besar. Akhir-akhir ini, Nona Meng selalu memikirkanmu, kata Li Zi sambil tersenyum. Tidak hanya memikirkanmu, terkadang Nona Meng bahkan memperhatikanmu dari kejauhan, kata Raja Pembunuh Dewa sambil tersenyum. Melihatku dari kejauhan, Yang Xiaotian bingung. Lalu, sebuah suara yang menyenangkan namun jelas terdengar, kalian ngomongin apa sih? Makin berani, iya. Seorang wanita yang sangat cantik mengenakan gaun biru es melayang masuk, dia adalah Meng Bingsui. Jelas, Meng Bingsui telah menerima berita bahwa Yang Xiaotian telah datang ke kamar, jadi dia datang dari istana dan kebetulan mendengar Raja Pembunuh Dewa dan Li Zi menggodanya. Li Zi, Raja Pembunuh Dewa, dan yang lainnya ketakutan setengah mati oleh kemunculan Meng Bingsui yang tiba-tiba. Mereka pun segera melambaikan tangan, tidak berani, sama sekali tidak berani. Lalu mereka bergegas pergi, meninggalkan Yang Xiaotian dan Meng Bingsui sendirian. Melihat Li Zi, Raja Pembunuh Dewa,
dan yang lainnya takut pada Meng Bingsui sedemikian rupa, yang Xiao Tian tidak bisa menahan tawa, orang-orang ini. Meng Bingsui, melihat semua orang pergi dengan panik, tidak bisa menahan tawa. Ia menatap Yang Xiao Tian dan tersenyum, "Tuan muda, Anda telah tiba." Kemudian ia tertawa lagi, "Selamat, Tuan muda, atas keberhasilan Anda meraih tempat pertama dalam pertempuran di Tanah Suci Primordial." Sebenarnya, dia juga telah menyaksikan pertempuran di Tanah Suci Primordial yang melibatkan Yang Xiao Tian. Hanya saja, saat itu Yang Xiao Tian sedang bersama Long Fei dan yang lainnya, sehingga membuatnya tidak nyaman untuk bertemu dengan Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian tersenyum, "Bagaimana kalau kita jalan-jalan?" Sejujurnya, meskipun dia telah berada di kota Wolong selama bertahun-tahun, dia belum pernah benar-benar berjalan-jalan di kota Wolong bersama Meng Bingsui. Tentu, Meng Bingsui tersenyum. Dengan demikian, mereka berdua meninggalkan kamar dagang dan berjalan santai melalui jalan-jalan kota Wolong. Saat itu, hari sudah hampir pagi, sinar matahari terasa hangat, dan jalanan masih sepi. Suara pedagang kaki lima bergema silih berganti, menciptakan suasana yang biasa namun tetap asri. Yang Xiao Tian dan Meng Bingsui berjalan berdampingan. Meng Bingsui memiliki perawakan tinggi dan ramping. Bayangan mereka dipantulkan ke jalan oleh sinar matahari. Meng Bingsui biasanya jarang tersenyum, tetapi saat bersama Yang Xiao Tian, dia sering memperlihatkan senyumnya. Matahari baru terbenam ketika Yang Xiao Tian kembali ke Long Manor. Ia mengeluarkan 3 obat roh 60 juta tahun yang dihadiahkan kepadanya dan mulai mengonsumsi yang pertama untuk dikultivasikan. Dengan 3 obat roh 60 juta tahun ini, kultivasinya akan maju pesat. Malam itu tenang. Saat Yang Xiao Tian sedang berkultivasi, Chen Heng dan banyak ahli dari klan Kirin berkumpul di aula besar kamar dagang Kirin. Chen Heng mendengarkan bawahannya melaporkan perkembangan bisnis kamar dagang keluarga Yang, ekspresinya jauh dari menyenangkan. Beberapa batch barang yang hilang dari kamar dagang Kirin kita beberapa tahun lalu kemungkinan besar adalah hasil kerja kelompok dari kamar dagang keluarga Yang. Kata seorang tetua kamar dagang Kirin dengan serius. Sebelumnya, lelang kamar dagang keluarga yang diserang oleh orang-orang dari kamar dagang Kirin, dan Yang Xiao Tian memerintahkan Raja Penjara Pedang dan yang lainnya merampok beberapa kelompok barang yang diangkut oleh kamar dagang Kirin, menggunakan taktik mereka sendiri untuk melawan mereka. Yang Xiao Tian sedang mencari kematian. Seru Chen Heng dengan marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kami telah mengetahui bahwa Yang Xiao Tian berencana mendirikan cabang di Tanah Suci 7 Harta Karun dan Tanah Suci sekitarnya. Ketika saatnya tiba, kami akan menyerang dan menghancurkan cabang mereka. Chen Jing berkata dengan dingin, berapapun cabang yang mereka buka, kami akan menghancurkan semuanya dan lihat bagaimana kelanjutannya. Chen Heng mengangguk, awasi terus, dan serang segera setelah kamar dagang cabang Yang Xiao Tian didirikan. Ia lalu bertanya, bagaimana keadaan di pihak Sekte Liuli sekarang? Kami telah membasmi seluruh sisa kekuatan Sekte Liuli dan telah menguasai penuh wilayah Sekte Liuli, lapor Chen Fayong. Lanjutkan rencana selanjutnya, perintah Chen Heng dengan serius. Wilayah kekuasaan Sekte Liuli berbatasan dengan wilayah kekuasaan Long Manor, dan rencana selanjutnya adalah secara bertahap merambah wilayah kekuasaan Long Manor, dengan tujuan mencaploknya sepenuhnya dalam waktu 100 tahun. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Saat Yang Xiao Tian mengasingkan diri untuk memurnikan dan mengasimilasi obat roh 60 juta tahun, kekuatannya terus meningkat, menerobos ke puncak akhir tingkat kelima Raja Surgawi. Yang Xiao Tian duduk bersila di dalam rumah gua Long Manor, cahaya surgawi mengalir deras di sekujur tubuhnya, dengan 7 bayangan surgawi berkumpul di belakangnya, kekuatan 8 tubuh surgawi agung dari waktu abadi dan takdir langit purba mengalir tanpa henti. Tiba-tiba, cahaya terang keluar dari sekujur tubuhnya, disertai suara retakan samar dari dalam. Dia akhirnya berhasil mencapai tingkat ke-6 Raja Surgawi. Yang Xiao Tian tidak menghentikan kultivasinya, terus menjalankan beberapa teknik kultivasi. Setelah memurnikan obat roh 60 juta tahun yang pertama, Yang Xiao Tian melanjutkan untuk mengasimilasi yang kedua. Lalu datanglah yang ketiga. Saat Yang Xiao Tian berhasil memurnikan ketiga obat roh 60 juta tahun, dia tidak hanya berhasil mencapai tingkat ke-7 Raja Surgawi, tetapi juga mencapai tahap tengah tingkat ke-7. Bab 1222, Tubuh Pedang Primordial Terkuat.
Yang Xiaotian menyempurnakan 3 jenis obat roh berumur 60 juta tahun, lalu mengeluarkan prasasti pedang Dao Surgawi untuk memahami ki pedang Dao Surgawi yang terkandung di dalamnya. Setelah mengalami pemahaman prasasti pedang Dao Surgawi sebelumnya, Yang Xiaotian mendapati prosesnya familiar dan lebih mudah pada kali kedua. Saat Yang Xiaotian melanjutkan pemahamannya, pedang Ki Dao Surgawi terus menyatu ke dalam domain pedang tak terukurnya. Setengah tahun kemudian, dia akhirnya sepenuhnya menyatu dengan pedang Dao Surgawi Ki dari prasasti kedua ini. Domain pedang tak terukur menerobos ke alam kesempurnaan. Melihat domain pedang tak terukur menerobos ke alam kesempurnaan, Yang Xiaotian hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Sekarang, di dalam domain 15 pedang, 2 domain pedang utama telah mencapai kesempurnaan. Untuk setiap domain pedang tambahan yang mencapai kesempurnaan, kekuatan ofensif domain 15 pedangnya meningkat secara signifikan, tidak hanya sedikit. Jika kau ingin mengalahkan Fang Jian dari keluarga Fang, selain meningkatkan wilayahmu ke puncak akhir Raja Surgawi tingkat ke-10, kau harus memiliki setidaknya 6 domain pedang utama yang mencapai kesempurnaan. Suara Master Ding bergema, sekarang kau hanya memiliki 2 domain pedang yang telah mencapai kesempurnaan. Masih jauh perjalanannya, Yang Xiaotian mengangguk. Oleh karena itu, dia masih perlu menemukan 4 prasasti pedang Dao Surgawi lagi. Tuan Ding, apa yang akan terjadi jika aku mengolah seluruh alam 15 pedang hingga mencapai alam kesempurnaan? Tanya Yang Xiaotian tiba-tiba. Jika kau mengolah seluruh domain 15 pedang hingga alam kesempurnaan, kau akan memadatkan dewa domain ketiga, kata Master Ding. Tapi, jika kau bisa mengolah seluruh domain 15 pedang hingga alam penguasaan puncak. Kalau begitu, kau akan mampu mengolah tubuh pedang penentang surga. Tubuh pedang primordial, menentang tubuh pedang tingkat surga. Tubuh pedang primordial, jantung Yang Xiaotian bergetar, tubuh pedang primordial. Benar, tubuh pedang primordial, itu juga tubuh pedang terkuat di alam Dao. Master Ding berkata, primordial, artinya segala sesuatu di alam semesta, termasuk semua makhluk dan semua hukum. Jika kau bisa mengolah tubuh pedang primordial, maka setelah kau memastikan daomu nanti, mengolah dao pedang apapun akan sangat cepat. Meskipun tubuh pedang kekacauan 5 elemen Fang Jian juga merupakan tubuh pedang penentang surga, dia hanyalah adik kecil di hadapan tubuh pedang primordial, hanya sampah. Yang Xiaotian sangat tersentuh. Dengan mengingat hal ini, dia harus segera mencari dan menanyakan tentang prasasti pedang Dao Surgawi. Tentu saja, selain menanyakan tentang prasasti pedang, dia juga harus segera mencari air suci Dao Surgawi lapisan ganda. Setelah memenangkan tempat pertama dalam pertempuran di Tanah Suci Primordial, ia dianugerahi 300 pot air suci Dao Surgawi lapisan ganda. Ia memberikan 150 pot kepada Master Ding untuk pemulihan, tetapi Master Ding masih sedikit kurang dari pemulihan kekuatan yang mampu menahan 4 serangan hukuman Dao. Aku penasaran apakah kamar dagang telah membeli air suci Dao Surgawi lapisan ganda, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Dia meninggalkan Cave Mansion. Namun sebelum pergi ke kamar dagang kota Wolong, Yang Xiaotian memutuskan untuk mengunjungi rumah gua Raja Api Suci Sejati dan 3 tetua lainnya. Akan tetapi, hanya 1 jam setelah meninggalkan Cave Mansion milik Holy Fire True Monarch dan yang lainnya, Yang Xiaotian merasa sedikit murung. Dari mulut Raja Api Suci Sejati dan yang lainnya, Yang Xiaotian mengetahui tentang kemajuan kultivasi Fang Jian baru-baru ini. Awalnya, Fang Jian hanya memiliki 6 domain pedang yang mencapai kesempurnaan, tetapi sekarang, dia telah mencapai 7 domain pedang sempurna. Yang Xiaotian terdiam. Bukankah itu berarti, untuk mengalahkan lawannya sebelum konflik domain Dao, dia juga harus menerobos ke alam kesempurnaan di 7 domain pedang besar. Dan sekarang, hanya tersisa 15 tahun hingga konflik domain Dao. Ketika konflik Dao domain tiba, konflik itu akan terjadi di Tanah Suci Dao Surgawi, yang jauh dari Tanah Suci Primordial. Jika kita memperhitungkan waktu perjalanannya, dia bahkan belum punya waktu 15 tahun. Dalam 15 tahun ini, ia tidak hanya perlu mengembangkan 7 domain pedang agung hingga alam kesempurnaan, tetapi juga perlu menembus puncak akhir tingkat ke-10 Raja Surgawi. Waktu memang sangat mendesak. Provinsi Pedang, pikir Yang Xiaotian. Baru saja, saat dia berada di rumah gua 4 Raja Api Suci Sejati, dia secara khusus bertanya kepada guru ketiganya, Yang Mulia Pedang Myriad Dao, tentang masalah prasasti pedang Dao Surgawi.
Guru ketiganya menyuruhnya pergi dan mengunjungi Provinsi Pedang. Kala itu, di Provinsi Pedanglah ia menemukan prasasti pedang Dao Surgawi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk segera mengunjungi Provinsi Pedang. Yang Xiaotian tiba di kamar dagang kota Wolong. Kamar dagang kota Wolong menjadi jauh lebih tenang. Ketika Yang Xiaotian bertanya kepada Raja Penjara Pedang, dia mengetahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kamar dagang Kirin, kamar dagang keluarga Luo, dan kamar dagang waktu telah menurunkan harga bahan obat dan mineral secara signifikan, menjualnya dengan harga 10% lebih rendah daripada harga kamar dagang keluarga Yang. Dengan demikian, banyak keluarga pergi ke kamar dagang Kirin, kamar dagang keluarga Luo, dan kamar dagang waktu untuk membeli bahan obat dan mineral. Selama bertahun-tahun ini, bahan-bahan dan mineral yang dibeli oleh kamar dagang keluarga yang dari 3 kamar dagang besar kamar dagang 7 harta tidak dapat dijual begitu saja. Awalnya kami ingin mendirikan cabang di Tanah Suci 7 harta karun dan Tanah Suci di sekitarnya, tetapi begitu cabang itu didirikan, cabang itu diserang oleh orang-orang bertopeng, kata Raja Penjara Pedang dengan sungguh-sungguh, orang-orang bertopeng ini, kami tidak bisa menyelesaikan pembunuhan mereka. Itu dikirim oleh klan Kirin. Jadi, cabang-cabangnya tidak dapat didirikan. Mengetahui itu adalah klan Kirin lagi, mata Yang Xiaotian berubah dingin, periksa berapa banyak cabang klan Kirin di Tanah Suci Primordial. Jika klan Kirin menghancurkan satu cabangnya, maka dia akan menghancurkan 10 cabang mereka. Selain itu, turunkan juga harga bahan obat dan mineral kita, jual dengan harga berapapun, kata Yang Xiaotian. Namun, bahan obat dan mineral kami diangkut dari Tanah Suci 7 harta karun dan Tanah Suci di sekitarnya. Harganya sudah lebih tinggi daripada harga mereka. Jika kami menjual dengan harga rendah yang sama, kami tidak akan mendapat untung sama sekali, kata Li Zi dengan getir. Kamar dagang Kirin, kamar dagang keluarga Luo, dan kamar dagang waktu memiliki bisnis besar dan mampu menanggung kerugian, tetapi kamar dagang keluarga yang baru saja memulai dan tidak dapat menanggung kerugian seperti itu. Lagi pula, niat awal Yang Xiaotian mendirikan kamar dagang adalah untuk menghasilkan uang untuk membeli air suci surgawi Dao lapisan ganda. Jika kita tidak menghasilkan uang, lalu mengapa menjalankan kamar dagang? Tidak apa-apa, turunkan saja harganya dulu, kata Yang Xiaotian, aku akan memikirkan cara lain. Malam itu sunyi dan pekat. Yang Xiaotian berdiri di halaman rumah keluarga Yang, memikirkan banyak hal. Meng Bingsui muncul di belakang Yang Xiaotian dan menyelimutinya dengan jubah, masih memikirkan kamar dagang. Melihat Meng Bingsui, suasana hati Yang Xiaotian sedikit membaik, dan dia bersenandung tanda setuju. Untuk bisa benar-benar lepas dari penindasan kamar dagang Kirin, kamar dagang keluarga Luo, dan kamar dagang waktu, satu-satunya cara baginya adalah dengan menemukan tubuh naga leluhur naga purba dan mengolah seni naga surgawi purba hingga 10 tingkat, menaiki panggung naga menaik, dan menjadi penguasa panggung naga menaik. Dengan kekuatan klan naga Ascending, dia akan mampu sepenuhnya menekan kamar dagang Kirin, kamar dagang keluarga Luo, dan kamar dagang waktu di Tanah Suci Primordial. Keesokan harinya, Yang Xiaotian menyuruh Raja Penjara Pedang dan yang lainnya menghubungi kamar dagang 7 harta karun untuk melihat apakah mereka dapat menukar pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan dengan air suci Dao surgawi lapisan ganda. Tak lama kemudian, Raja Penjara Pedang mendapat balasan, katanya, Tuan Muda, kamar dagang 7 harta karun menjawab bahwa kita bisa menukar pil Kaisar Agung surgawi 7 kesengsaraan dengan air suci Dao surgawi lapisan ganda. Tetapi untuk satu takaran air suci Dao surgawi lapisan ganda, kita membutuhkan 100 keping pil Kaisar Agung surgawi 7 kesengsaraan. Dan mereka hanya dapat menukarkan hingga 10 takaran air suci Dao surgawi lapisan ganda per bulan. Bab 1123, di dunia ini, ternyata ada seseorang yang sekejam dia. 100 keping hanya untuk ditukar dengan satu suapan. Paling banyak 10 suap per bulan. Mendengar ini, Yang Xiaotian merenung dan berkata, tanyakan kepada mereka apakah saya bisa menukar 5 pil Kaisar Agung Surgawi kelas 8 kesengsaraan dengan satu teguk air suci Dao Surgawi lapisan ganda. Awalnya, Yang Xiaotian tidak ingin mengungkapkan pil Kaisar Agung tingkat Surgawi 8 kesengsaraan secepat ini. Tetapi sekarang, demi meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dia tidak lagi mempedulikan hal itu. Dengan hanya tersisa 15 tahun hingga konflik di domain Dao,
akan sulit baginya untuk berkultivasi hingga puncak akhir Raja Surgawi tingkat ke-10 tanpa air suci Dao Surgawi lapisan ganda. Mendengar pikiran Yang Xiaotian untuk menukar pil Kaisar Agung tingkat Surgawi 8 kesengsaraan, Raja Penjara Pedang terkejut, lalu mengikuti instruksi Yang Xiaotian dan menghubungi kamar dagang 7 harta karun menggunakan jimat pesan. Tak lama kemudian, kamar dagang 7 harta menerima jimat pesan dari Raja Penjara Pedang. Wakil Presiden Kamar Dagang 7 Harta Karun terkejut setelah membaca jimat pesan, pil Kaisar Agung kelas Surgawi 8 kesengsaraan. Karena terkejut, dia buru-buru melaporkan berita itu kepada Presiden Kamar Dagang 7 Harta Karun. Apa? Pil Kaisar Agung kelas Surgawi 8 kesengsaraan. Presiden Kamar Dagang 7 Harta Karun juga terkejut, bagaimana Yang Xiaotian bisa memiliki begitu banyak pil Kaisar Agung kelas Surgawi 8 kesengsaraan. 5 pil Kaisar Agung kelas Surgawi 8 kesengsaraan ditukar dengan 1 teguk air suci Dao Surgawi lapisan ganda, 10 teguk akan membutuhkan 50 pil Kaisar Agung kelas Surgawi 8 kesengsaraan. Bagaimana mungkin Yang Xiaotian berhasil memiliki 50 pil Kaisar Agung kelas Surgawi 8 kesengsaraan dalam 1 bulan? Mungkinkah Raja Api Suci Sejati dan Kaisar Fenlei memberikannya kepada Yang Xiaotian? Wakil Presiden Kamar Dagang 7 Harta Karun bertanya-tanya dengan takjub. Presiden Kamar Dagang 7 Harta Karun menggelengkan kepalanya, mustahil. Bahkan jika mereka berempat, termasuk Raja Sejati Api Suci, mustahil untuk membuat pil Kaisar Agung kelas Surgawi 8 kesengsaraan sebanyak itu setiap bulan. Bahkan bagi seorang ahli penguatan Dao, membuat pil 7 kesengsaraan tingkat Surgawi bukanlah tugas mudah, apalagi pil Kaisar Agung 8 kesengsaraan tingkat Surgawi. Pil Kaisar Agung tingkat Surgawi 8 kesengsaraan 10 kali lebih sulit dibuat daripada pil 7 kesengsaraan. Haruskah kita bertukar dengan mereka? Wakil Presiden Kamar Dagang Seven Treasures meminta instruksi. Tukar. Kenapa tidak tukar saja? Presiden Kamar Dagang 7 Harta Karun berkata dengan tatapan yang dalam, jika Yang Xiaotian berani menawar seperti itu, berarti dia punya ratusan pil Kaisar Agung kelas Surgawi 8 kesengsaraan. Bila saja Kamar Dagang 7 Harta Karun dapat memiliki 50 pil Kaisar Agung kelas Surgawi 8 kesengsaraan setiap bulan, perkembangan Kamar Dagang 7 Harta Karun akan menjadi luar biasa. Bahkan jika Yang Xiaotian hanya memiliki ratusan pil Kaisar Agung tingkat Surgawi 8 kesengsaraan, itu akan cukup untuk mengangkat Kamar Dagang 7 Harta Karun ke tingkat berikutnya. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian menerima balasan dari Presiden Kamar Dagang 7 Harta Karun, mengetahui bahwa pihak lain setuju. Yang Xiaotian tidak terkejut, lagi pula, pil Kaisar Agung tingkat Surgawi 8 kesengsaraan jauh lebih baik daripada tingkat Surgawi 7 kesengsaraan. Dengan pil Kaisar Agung tingkat Surgawi 8 kesengsaraan, pengaruh Kamar Dagang 7 Harta di Tanah Suci 7 Harta akan semakin besar. Selanjutnya, Yang Xiaotian memberi instruksi kepada Raja Penjara Pedang untuk menghubungi 2 kamar dagang utama lainnya, juga menggunakan 5 pil Kaisar Agung kelas Surgawi 8 kesengsaraan untuk ditukar dengan 1 teguk air suci Dao Surgawi lapisan ganda. Tak lama kemudian, 2 kamar dagang utama lainnya juga setuju dengan Yang Xiaotian. Akan tetapi, karena kelangkaan air suci Dao Surgawi lapisan ganda, masing-masing dari 2 kamar dagang lainnya juga hanya dapat menukar 10 suap per bulan. Tapi tetap saja, 10 suapan per bilik berarti 30 suapan dalam sebulan dari 3 bilik. 30 suap, memberikan setengahnya kepada Master Ding untuk memulihkan kekuatannya, Yang Xiaotian masih memiliki 15 suap untuk digunakan berkultivasi. Meskipun dia tidak bisa mengonsumsinya untuk kultivasi setiap hari, mengonsumsinya 2 hari sekali pun sudah cukup. Bahkan bagi banyak pengikut dan master sekte dari sekte tertinggi, mereka hanya dapat menerima 1 teguk air suci Dao Surgawi lapisan ganda dari sekte mereka tiap bulan. Bagi Yang Xiaotian mengonsumsi 1 suap setiap 2 hari sekali untuk kultivasi, itu benar-benar kemewahan. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Xiaotian mulai membuat pil Kaisar Agung kelas Surgawi 8 kesengsaraan, siang dan malam, yang akhirnya berhasil membuat lebih dari 3.000 pil. Lebih dari 3.000, cukup untuk ditukar dengan 3 kamar dagang utama selama 2 tahun. Adapun pil Kaisar Agung tingkat Surgawi 9 kesengsaraan yang sebelumnya telah dimurnikannya, Yang Xiaotian terus menggunakannya untuk memelihara beberapa pohon surgawi. Memurnikan lebih dari 3.000 pil Kaisar Agung tingkat Surgawi 8 kesengsaraan sekaligus, bahkan Yang Xiaotian pun kelelahan.
Yang Xiaotian meneguk air suci dao surgawi lapisan ganda, beristirahat sejenak, lalu berangsur-angsur pulih. Hanya karena kekuatan keilahiannya yang kuat sebagai Raja Kekacauan, ia mampu memurnikan lebih dari 3.000 pil Kaisar Agung kelas surgawi 8 kesengsaraan siang dan malam. Jika itu murid alam Raja Surgawi lainnya, apalagi memurnikan 3.000, bahkan memurnikan 2 saja sudah cukup melelahkan. Setelah pulih, Yang Xiaotian bertanya tentang api surgawi kekacauan dari Raja Penjara Pedang dan yang lainnya. Meskipun dia sekarang berada di alam Raja Surgawi, dan pil Kaisar Agung tingkat surgawi 9 kesengsaraan sudah cukup, begitu dia menerobos ke alam Kaisar Surgawi, untuk mempertahankan kecepatan kultivasinya saat ini, dia akan membutuhkan ramuan tingkat surgawi 10 kesengsaraan. Dia selalu bertanya kepada Raja Penjara Pedang dan yang lainnya untuk menanyakan tentang api surgawi kekacauan. Tuan, kami telah menggunakan semua sumber daya kami untuk menyelidiki selama beberapa tahun terakhir, tetapi masih belum ada berita tentang api surgawi kekacauan, Raja Penjara Pedang buru-buru menyatakan. Seharusnya tidak ada api surgawi kekacauan di tanah suci primordial dan tanah suci di sekitarnya, Li Zi menggelengkan kepalanya. Yang Xiaotian tidak dapat menahan perasaan kecewa. Tunggu saja konflik di domain Dao, kau harus mencarinya di tanah suci Dao surgawi, kata Master Ding, tanah suci Dao surgawi seharusnya memilikinya. Yang Xiaotian mengangguk, hanya itu yang dapat dilakukannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Yang Xiaotian tidak pergi kemanapun. Ia tinggal di kediaman keluarga Yang, menelan pil naga langit primordial untuk kultivasi, dan sesekali bermain sitar serta berlatih ilmu pedang bersama Nona Meng. Ia bermain sitar sementara Nona Meng menghunus pedang. Di bawah sinar matahari, tarian pedang Meng Bingsue sangat mempesona. Sementara Yang Xiaotian berkultivasi, Raja Penjara Pedang dan yang lainnya mengumpulkan informasi tentang Provinsi Pedang. Beberapa hari kemudian, setelah mengumpulkan informasi yang cukup tentang Provinsi Pedang, Yang Xiaotian dan Meng Bingsue berangkat ke Provinsi Pedang. Di dalam kapal terbang, Yang Xiaotian terus menelan pil naga surgawi primordial untuk berkultivasi. Setelah beberapa hari berkultivasi dengan pil naga surgawi primordial, seni naga surgawi primordial Yang Xiaotian meningkat pesat, mencapai tahap akhir lapisan pertama. Tidak butuh waktu lama sebelum menerobos ke lapisan kedua. Setelah mencapai tahap akhir lapisan pertama seni naga langit primordial, ia mengeluarkan telur naga langit primordial dan menggunakan seni naga langit primordial untuk menyempurnakan dan mengasimilasinya. Memang, dengan peningkatan seni naga langit primordial, kecepatan penyempurnaan telur naga langit primordial meningkat secara signifikan. Saat Yang Xiaotian menuju Provinsi Pedang untuk mencari prasasti pedang Dao Surgawi, Fang Chongshan, patriark keluarga Fang di Tanah Suci Dao Surgawi, memanggil Fang Jian ke aula besar. Ketika Fang Jian tiba di aula besar, dia mendapati bahwa tidak hanya Fang Chongshan yang hadir, tetapi juga beberapa leluhur keluarga Fang yang paling kuat. Selain leluhur keluarga Fang, leluhur ini adalah makhluk paling tangguh di keluarga Fang. Fang Jian, melihat ini, tidak dapat menahan perasaan bingung. Umumnya, para leluhur keluarga Fang yang paling kuat ini jarang berkumpul bersama untuk membahas masalah. Kalian sudah sampai? Fang Chongshan melihat Fang Jian datang dan mengeluarkan jimat pesan untuk diberikan kepada Fang Jian. Melihat ekspresi Fang Chongshan yang muram, Fang Jian merasa semakin bingung. Ia mengambil jimat pesan dan membukanya untuk dibaca. Awalnya acuh tak acuh, tetapi seiring ia membaca, ekspresinya perlahan berubah menjadi takjub. Yang Xiaotian, yang memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan, bahkan memiliki jimat pengikat kehidupan yang menghubungkan langit dan bumi. Seru Fang Jian. Isi jimat pesan itu secara khusus menguraikan secara rinci situasi kemenangan Yang Xiaotian di tempat pertama dalam pertempuran di Tanah Suci Purba ini. Raja Surgawi lapisan keempat, namun mampu membunuh Kaisar Surgawi lapisan keempat. Melihat ini, ekspresi Fang Jian berubah serius. Mungkinkah ada seseorang yang seburuk dia di dunia ini? Bab 1224, 15 Hati Pedang yang Tidak Biasa. Tepat ketika Fang Jian berpikir bahwa Yang Xiaotian sama berbakatnya dengan dirinya, dia terus membaca dan tiba-tiba matanya melebar, domain 15 pedang. Di dunia ini, domain 14 pedang bukanlah batasnya. Ada juga domain 15 pedang. Seseorang benar-benar telah mengembangkan domain 15 pedang. Ketika Fang Jian terkejut, dia melihat lebih jauh ke bawah,
matanya melebar lagi, 15 takdir kehidupan primordial campuran. 15 lagi. Dia terus membaca, matanya semakin melebar, 15 buah suci alam semesta primordial. Masih 15. Setelah mencapai ujungnya, dia bergumam, diagram misteri terbesar. Terakhir, setelah membaca isi jimat pesan itu, hati Fang Jian diliputi gelombang yang besar, dan tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Jimat pesan itu adalah laporan dari bawahan. Fang Chongshan, kepala keluarga Fang, berkata dengan perasaan campur aduk, setelah membaca jimat pesan itu, kami, seperti Anda, tidak dapat mempercayainya. Fang Jian, yang dipuja sebagai jenius terhebat di generasinya di domain Dao, bahkan disebut-sebut memiliki bakat terkuat sejak zaman kuno, sebuah keyakinan yang bahkan dipegang oleh keluarga Fang. Namun kini, datanglah seseorang bernama Yang Xiaotian. Kami telah berdiskusi di antara kami dan telah memutuskan untuk meminta seseorang membunuh Yang Xiaotian ini, kata seorang leluhur kuno dari keluarga Fang. Tentu saja, mereka tidak menginginkan adanya seorang jenius yang lebih seperti monster daripada Fang Jian. Atau lebih tepatnya, mereka takut Yang Xiaotian berpartisipasi dalam kompetisi domain Dao. Tidak perlu. Tepat pada saat itu, Fang Jian tiba-tiba berbicara. Fang Chongshan dan yang lainnya terkejut. Aku ingin berhadapan langsung dengannya selama kompetisi Dao Domain. Nada bicara Fang Jian tegas. Fang Chongshan mengerutkan kening. Jika kau tidak bisa membunuhnya selama kompetisi domain Dao, dia akan terus-menerus menjadi masalah. Ekspresi Fang Jian berubah dingin, apakah kau pikir aku, seorang praktisi puncak di tahap akhir lapisan ke-10 Kaisar Dewa, tidak bisa membunuhnya, seorang Raja Surgawi tingkat 4. Fang Chongshan kehilangan kata-kata. Sejujurnya, ketika pertama kali menerima laporan dari bawahan, mereka memang mempunyai pikiran demikian. Bagaimanapun, Yang Xiaotian ini sungguh sangat berbakat. Dia sebenarnya telah mengolah domain 15 pedang, dan bukan hanya itu saja, dia juga mengolah 15 takdir kehidupan primordial campuran, 15 buah suci alam semesta primordial, dan diagram misteri tertinggi. Yang Xiaotian ini, kita harus menjaganya sampai kompetisi Dao Domain, aku ingin membunuhnya sendiri. Fang Jian mengamati Fang Chongshan dan yang lainnya, menyatakan dengan dingin, jika aku mengetahui bahwa salah satu dari kalian menyuruh seseorang membunuhnya, jangan salahkan aku ketika saatnya tiba. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan langkah cepat. Fang Chongshan memperhatikan kepergian Fang Jian, merasa tak berdaya. Meskipun Fang Jian adalah murid keluarga Fang, begitu dia sudah memutuskan, bahkan dia, sebagai patriark keluarga Fang, tidak akan bisa mengubahnya, bagaimanapun juga, pemuda ini adalah keturunan paling disayangi dari pemimpin leluhur mereka. Terlebih lagi, Fang Jian sekarang mendapat dukungan dari Raja Pedang Dewa Pembantai dan Master Pedang Bebas Bencana, dua raksasa dari domain Dao. Fang Jian masih terlalu sombong dan arogan. Yang Xiaotian itu, mempertahankannya akan selalu menjadi masalah, kata leluhur kuno keluarga Fang lainnya setelah Fang Jian pergi. Dia masih bersikeras membunuh Yang Xiaotian. Fang Chongshan menggelengkan kepalanya, Fang Jian menuruti perintahnya. Kalau kita benar-benar membunuh Yang Xiaotian itu, dan dia tahu, siapa tahu hal gila apa lagi yang mungkin dia lakukan. Karena dia ingin berurusan dengan Yang Xiaotian secara pribadi, mari kita tinggalkan saja untuk saat ini. Yang Xiaotian ini, yang baru mencapai tingkat Dewa 4, bagaimanapun ia berkultivasi, paling lama dalam belasan tahun, ia hanya akan mencapai tingkat Dewa 5. Bagi Fang Jian, membunuhnya sama saja dengan mengangkat jari. Beberapa leluhur keluarga Fang bertukar pandang dan akhirnya mengangguk. Kalau begitu, mari kita simpan Yang Xiaotian ini untuk saat ini dan biarkan Yang Xiaotian menjadi batu asah bagi perjalanan Fang Jian di masa depan untuk mengukuhkan daunnya, kata salah satu leluhur keluarga Fang. Pasti akan seru ketika kedua raja kekacauan itu bertarung. Pada saat ini, Yang Xiaotian sedang berkultivasi di dalam bilik rahasia perahu Hanhai, dengan air suci Dao Surgawi lapisan ganda dan batu roh kekacauan tingkat tinggi, kultivasi tubuh surgawi Dao Surgawi dan tubuh surgawi kekacauannya maju dengan cepat, mengejar tubuh surgawi agung lainnya, seperti tubuh surgawi abadi dan takdir langit purba, dan telah menerobos ke tahap tengah 21 lapisan. Saat ini, hanya tubuh surgawi naga primordialnya yang berkembang perlahan, masih bertahan di lapisan ke-12. Bahkan dengan pil naga surgawi primordial,
tubuh surgawi naga primordialnya berkembang lebih lambat daripada 7 tubuh surgawi agung lainnya. Tuanku, kita telah tiba di Provinsi Pedang. Suatu hari, ketika Yang Xiaotian sedang membaca beberapa teks peninggalan Taois alam semesta primordial dan Taois asal, suara Meng Bingsui dari sekte luar terdengar. Yang Xiaotian keluar dari ruang rahasia, dan kemudian, bersama dengan Meng Bingsui, ia menuju haluan kapal terbang. Apa yang mereka lihat di depan adalah barisan pegunungan yang tertutup salju putih. Gunung-gunung membentang tak berujung, sampai ke ujung langit. Bahkan dari jarak yang cukup jauh, Yang Xiaotian masih bisa merasakan gelombang ki pedang yang terkandung dalam pegunungan. Yang Xiaotian menyimpan kapal terbang itu, lalu dia dan rekan-rekannya terbang menuju Provinsi Pedang. Semuanya, hati-hati. Karena Provinsi Pedang memiliki beragam formasi pedang dan ajaran Dao Pedang peninggalan para pendahulu, banyak ahli dari berbagai sekte datang untuk mendapatkan pencerahan. Murid-murid dari Sekte Dewa Pemurni, keluarga Luo, dan Sekte Suci Naga Langit juga datang ke sini untuk mempelajari Dao Pedang. Dan karena Provinsi Pedang bersebelahan dengan Sekte Liuli, yang saat ini di bawah kendali klan Kirin, para ahli dari klan Kirin sering datang ke sini untuk mempelajari Dao Pedang. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba di Provinsi Pedang. Saat mendekati Provinsi Pedang, 15 jantung pedang di tubuh Yang Xiaotian mulai berdenyut halus. Yang Xiaotian tercengang, sudah lama sejak 15 hati pedangnya bertingkah begitu aneh. Dia tidak dapat menahan diri untuk melihat lebih jauh ke Provinsi Pedang. Tampaknya ada sesuatu yang mendalam di dalam Provinsi Pedang yang membuat 15 hati pedangnya bergairah. Mungkinkah itu prasasti pedang Dao Surgawi? Tidak. Dua prasasti pedang Dao Surgawi sebelumnya yang telah dipelajarinya tidak memicu reaksi abnormal seperti itu dari 15 hati pedangnya. Menghindari kerumunan yang asyik mempelajari pedang Dao, kelompok Yang Xiaotian terbang menuju kedalaman Provinsi Pedang. Saat Yang Xiaotian dan kelompoknya bergerak lebih jauh ke Provinsi Pedang, Chen Yu, pengurus Kamar Dagang Kirin, bersama sekelompok besar pakar dari Kamar Dagang Kirin, juga bergegas masuk ke Provinsi Pedang. Provinsi Pedang kaya akan berbagai sumber daya terkait pedang, dan Kamar Dagang Kirin sering datang untuk mencari sumber daya di sini. Kunjungan mereka kali ini tidak terkecuali. Saat mereka menjelajah lebih jauh, 15 hati pedang Yang Xiaotian di dalam dirinya menjadi semakin hidup, memancarkan untaian cahaya pedang. Kelompok itu menghindari banyak susunan pedang dan pembatasan, dan akhirnya tiba di depan puncak gunung. Yang Xiaotian menatap puncak gunung di depannya. Puncak gunung itu tampak biasa-biasa saja, tetapi Yang Xiaotian yakin bahwa kekuatan yang menggerakkan 15 hati pedangnya ada di dalam gunung ini. Setelah jeda singkat, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui, bersama beberapa orang lainnya, terbang menuju puncak gunung. Saat mereka mendekati puncak gunung yang tampak biasa saja, tiba-tiba, pedang ki yang kuat meledak seperti tsunami, menyerang Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Pedang ki ini melampaui apapun yang pernah ditemui Yang Xiaotian sebelumnya. Meng Bingsui dan yang lainnya mengambil tindakan setelah melihat ini. Bahkan saat itu, mereka semua terdorong mundur oleh dampak pedang ki. Yang Xiaotian terkejut karena serangan yang baru saja mengenai mereka jelas merupakan kekuatan dari Grand Sword Arai. Namun, diagram misteri tertingginya tidak dapat mendeteksi batasan Grand Arai. Susunan pedang Dao ini pasti telah disiapkan oleh seorang ahli penguatan Dao. Penguasa Dao manakah yang mendirikan susunan Dao pedang seperti itu di puncak gunung ini, dan apa sebenarnya yang dilindunginya? Bab 1225, 4 Pedang Surgawi Agung dari Domain Dao. Melihat bahwa Sword Dao Grand Arai telah disiapkan oleh seorang ahli konfirmasi Dao, rasa ingin tahu Yang Xiaotian pun semakin meningkat. Dia menjadi semakin ingin melihat apa yang ada di dalam gunung itu. Namun, setiap kali Yang Xiaotian, Meng Bingsui, dan yang lainnya mencoba memasuki puncak gunung, mereka selalu dihalangi oleh formasi agung Dao pedang gunung tersebut. Bahkan dengan kekuatan gabungan Meng Bingsui, Raja Penjara Pedang, dan yang lainnya, mereka tetap tidak dapat menembus formasi agung Dao pedang. Bahkan binatang mayat racun, yang telah berubah ke bentuk aslinya sebagai dominator Orde ke-10, tidak dapat menang dengan kekuatan penuhnya. Setelah beberapa kali gagal, Yang Xiaotian berhenti dan menatap gunung di depannya. Sepertinya satu-satunya cara bagi mereka untuk memasuki gunung adalah dengan memahami sepenuhnya arai agung Dao pedang.
Meskipun metode ini merepotkan dan memakan waktu, tidak ada cara lain. Namun, dengan domain 15 pedang dan 15 hati pedang yang tak terkalahkan, dia berharap dapat memahami sepenuhnya susunan besar Dao Pedang. Seketika, Yang Xiaotian duduk bersila di depan gunung, melambaikan tangannya dan menciptakan rune Dao Pedang, yang kemudian dilemparkannya ke arah besar Dao Pedang gunung tersebut. Seketika, pedang ki dari pedang Dao Grand Arai gunung itu meraung dan menyerbu keluar, membubarkan pedang Dao rune milik Yang Xiaotian. Yang Xiaotian dengan cermat mengamati pola pengoperasian Sword Dao Grand Arai dan perubahan pada berbagai Sword Dao rune di dalam arai tersebut. Setelah ki pedang dari Grand Arai menghilang, Yang Xiaotian sekali lagi membentuk rune pedang Dao dan menyerang Grand Arai pedang Dao, memicu ki pedangnya sebelum melanjutkan mengamati pola fungsi arai dan perubahan rune pedang Dao. Setelah seharian mengamati, Yang Xiaotian telah menghafal semua rune Dao pedang dalam Grand Arai. Tidak banyak rune Dao pedang di Grand Arai ini, totalnya hanya 10.000. Namun masing-masing pedang Dao rune sangatlah mendalam. Dia telah menghafal 10.000 rune Dao pedang ini, namun dia perlu memahami secara menyeluruh pola perubahan pada masing-masing rune. Hanya dengan memahami sepenuhnya pola perubahan dari 10.000 rune Dao pedang ini, dia dapat sepenuhnya memahami pola operasional Grand Arai. Sementara Yang Xiaotian tengah memahami pedang Dao Grand Arai, Meng Bingsui, Raja Penjara Pedang, dan yang lainnya juga melakukannya, menyatukan kekuatan mereka untuk memahaminya bersama-sama akan membuatnya lebih cepat. Semua orang adalah penguasa tertinggi dari domain kekacauan, dan tentu saja, semuanya memiliki kemahiran tinggi dalam pedang Dao, belum lagi Meng Bingsui, yang merupakan eksistensi yang melampaui konfirmasi Dao. Dengan demikian, dengan usaha bersama semua orang dan Yang Xiaotian, hanya dibutuhkan waktu lebih dari selusin hari untuk sepenuhnya memahami prinsip pengoperasian Sword Dao Grand Arai di gunung itu. Ketika mereka telah sepenuhnya memahami susunan besar Dao pedang di gunung ini, Yang Xiaotian menggerakkan tangannya, dan satu demi satu, rune Dao pedang menyatu, tidak lebih dan tidak kurang, tepatnya 10.000. Di bawah kendali Yang Xiaotian, 10.000 rune pedang Dao menyerang arai besar pedang Dao gunung. Kali ini, rune Dao pedang tidak memicu serangan dari Grand Arai Dao pedang, tetapi malah bergabung ke dalamnya, bergabung dengan 10.000 rune Dao pedang dari Grand Arai. Yang Xiaotian sangat gembira melihat pemandangan ini. Akhirnya berhasil. Seketika, dia dan yang lainnya terbang menuju gunung dan kali ini dengan mudah melewati Sword Dao Grand Arai gunung tersebut, memasuki bagian dalam gunung. Ketika Yang Xiaotian dan rekan-rekannya memasuki ruang dalam gunung, pemandangan di hadapan mereka berubah, dan mereka mendapati diri mereka berada di dunia pedang. Sungguh, itu adalah dunia pedang, di mana ki pedang memenuhi langit dan bumi. Pedang ki ini bukan dari susunan pedang. Selain ki pedang ini, ada juga ki roh pedang yang melonjak. Pada saat itu, 15 hati pedang di dalam dirinya mulai bergerak. Yang Xiaotian menatap ke depan, lalu mengikuti respon dari 15 hati pedang, terbang maju. Setelah terbang beberapa saat, mereka sampai di pintu masuk Cave Mansion. Rumah gua ini terletak di lereng gunung, gerbangnya tertutup rapat, namun untaian ki pedang terpancar keluar dari dalamnya. Pedang ki yang memenuhi langit sebelumnya telah tumpah keluar dari gerbang dalam rumah gua ini. Mata Yang Xiaotian berbinar-binar. Jika tebakannya benar, ki pedang ini mestinya terpancar dari tubuh pedang-pedang surgawi tertentu. Pedang surgawi yang memancarkan ki pedang yang memenuhi langit, dan tanpa ada seorang pun yang menggunakannya, tentu saja menakjubkan. Tidak diketahui pedang surgawi yang mana. Pasti kekuatan pedang surgawi inilah yang memicu kelainan pada 15 hati pedangnya. Yang Xiaotian tiba di depan gerbang rumah gua, yang tidak memiliki pembatas, tetapi saat ia mencoba mendorong gerbang tersebut hingga terbuka, gerbang itu tetap tidak bergerak. Yang Xiaotian berpikir sejenak dan mengaktifkan kekuatan 15 hati pedang dan domain 15 pedang. Di bawah kekuatan 15 hati pedang dan domain 15 pedang, gerbang rumah gua dipenuhi cahaya dan terbuka perlahan. Melihat bahwa 15 hati pedang dan domain 15 pedang dapat membuka gerbang dengan andal, Yang Xiaotian merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Kini, Yang Xiaotian semakin merasa bahwa keputusannya untuk mengembangkan 15 hati pedang dan domain 15 pedang adalah keputusan yang tepat. Sepanjang perjalanannya, entah itu menembus arai pedang maupun memasuki rumah gua, semuanya berkat 15 hati pedang dan domain 15 pedang.
Begitu gerbang rumah besar itu terbuka, semburan cahaya pedang yang menakjubkan melesat keluar. Semua orang segera menghindar ke samping. Mereka melihat cahaya pedang menghantam dinding gunung di belakang mereka, memotongnya menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Menyadari bahwa hanya cahaya pedang yang memiliki kekuatan seperti itu, semua orang terkejut dan melihat ke dalam rumah gua. Di atas aula besar rumah gua itu, sebuah pedang surgawi ditanam. Pedang surgawi ini, dengan tubuh bagaikan api yang ditempa, mengalirkan api merah keemasan. Melihat pedang surgawi ini, Yang Xiaotian berseru, pedang surgawi api surgawi. Saat Fang Jian dari keluarga Fang lahir, ia dikenali oleh salah satu dari 4 pedang surgawi agung dari domain Dao, pedang surgawi suci tertinggi, dan keberadaan 3 pedang surgawi agung lainnya tidak diketahui. Pedang surgawi api surgawi ini adalah satu dari 3 pedang surgawi agung yang tersisa. Meng Bingsui dan Raja Penjara Pedang juga tidak menyangka akan menemukan salah satu dari 4 pedang surgawi agung dari domain Dao, pedang surgawi api surgawi, di sini. Dalam kegembiraannya, Raja Penjara Pedang melangkah maju beberapa langkah, tetapi saat dia hendak mendekati aula, tiba-tiba seluruh aula dipenuhi cahaya pedang, menghantam Raja Penjara Pedang hingga terdorong mundur dengan cepat. Semua orang terkejut. Lizzie dan Dewa Pedang Tanpa Batas, serta makhluk lain, mencoba mendekati aula tersebut namun juga berhasil dihalau, dan binatang mayat beracun pun mengalami nasib serupa. Mungkinkah hanya dengan 15 hati pedang dan domain 15 pedang seseorang dapat memasuki aula besar ini? Yang Xiaotian merenung, menatap aula itu. Menggunakan kekuatan domain 15 pedang memang memungkinkan masuk ke aula ini, kata Master Ding. Namun, pedang surgawi api surgawi tidak semudah itu ditaklukkan. Pedang surgawi api surgawi ini bahkan lebih sulit dijinakkan daripada pedang surgawi suci tertinggi. Karena ia juga memiliki api Dao surgawi. Jika kau ingin menaklukkan pedang ini, kau harus mampu menekan api Dao surgawi di dalamnya. Yang Xiaotian tercengang, api Dao surgawi. Benar sekali, ketika leluhur suci api surgawi menempa pedang ini, beliau menyegel api Dao surgawi di dalamnya, kata Guru Ding. Jika itu Raja Surgawi lain, mustahil untuk menjinakkan pedang ini, tetapi Anda memiliki 3 api surgawi kekacauan besar, jadi Anda bisa mencobanya, meskipun keberhasilannya tidak dijamin. Yang Xiaotian perlahan berjalan ke depan aula besar, mengaktifkan kekuatan domain 15 pedang. Tentu saja, dengan kekuatan domain 15 pedang yang menyelimutinya, dia tidak diserang oleh ki pedang aula tersebut dan berhasil berjalan memasuki aula besar dengan lancar. Yang Xiaotian mendekati pedang surgawi api surgawi dengan antisipasi gugup. Bab 1226, aku bisa menariknya keluar. Yang Xiaotian baru saja mencoba mendekati pedang surgawi api surgawi ketika tiba-tiba, ki pedang yang mengerikan menyerbu ke arahnya seperti gelombang badai. Yang Xiaotian terkejut dan buru-buru mengaktifkan kekuatan domain 15 pedang. Saat pedang ki yang dahsyat, bagaikan badai yang dahsyat, menyerang Yang Xiaotian, domain 15 pedang meledak darinya untuk menghadapi serangan dahsyat itu. Dengan suara berdengung, Yang Xiaotian merasa lega ketika pedang ki yang menakutkan bertabrakan dengan domain 15 pedang, bertentangan dengan dugaannya, tidak ada ledakan dahsyat dari sisa kekuatan yang mengerikan. Sebaliknya, mereka menyatu secara diam-diam dan harmonis. Merasa yakin, Yang Xiaotian terus bergerak menuju pedang surgawi api surgawi. Namun, saat ia mendekat dalam jarak beberapa meter dari pedang surgawi api surgawi, nyala api yang dahsyat memaksa Yang Xiaotian untuk memanggil kekuatan 3 api surgawi kekacauan besar. Meskipun ditekan oleh 3 api surgawi kekacauan besar, api yang menyelimuti bilah pedang surgawi api surgawi tetap tangguh, menyapu langit dan bumi, memenuhi seluruh aula. Selain radius 10 meter dari 3 api surgawi kekacauan besar yang mengelilingi Yang Xiaotian, seluruh aula dilalap api Dao surgawi. Para penonton menjadi tegang hatinya menyaksikan kejadian ini. Setelah 3 api surgawi kekacauan besar yang mengelilingi Yang Xiaotian menghilang, Yang Xiaotian akan dibakar menjadi abu oleh api Dao surgawi. Kekuatan api Dao surgawi sangat besar, dan dikhawatirkan bahkan 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agung Yang Xiaotian tidak akan sanggup menahannya. Meng Bingsui sangat gugup dan siap untuk campur tangan kapan saja. Yang Xiaotian berjalan menuju pedang surgawi api surgawi. Saat Yang Xiaotian mendekati pedang surgawi api surgawi, kekuatan api Dao surgawi dari pedang itu tumbuh semakin kuat,
secara bertahap mengalahkan 3 api surgawi kekacauan besar milik Yang Xiaotian. Awalnya, Yang Xiaotian dikelilingi zona aman 10 meter. Kini, zona amannya menyusut menjadi 9 meter. Yang Xiaotian terus maju menuju pedang surgawi api surgawi. Saat dia mencapai jarak 3 meter dari pedang surgawi api surgawi, area yang dilindungi oleh 3 api surgawi kekacauan besarnya telah menyusut hingga hanya 5 meter. Yang Xiaotian bahkan bisa merasakan panasnya api dao surgawi yang mengerikan dari jarak 5 meter. Sensasi ini mengingatkannya pada saat ia menaklukkan 3 api surgawi kekacauan besar. Yang Xiaotian, kehausan dan lidahnya keluh, memandang pedang surgawi api surgawi yang berjarak 3 meter. Dia melangkah selangkah demi selangkah menuju pedang surgawi api surgawi. Saat dia berada 1 kaki dari pedang surgawi api surgawi, 3 api surgawi kekacauan besarnya ditekan dengan keras dan menempel erat di kulitnya. Gelombang panas yang hebat membuat Yang Xiaotian merasa seolah-olah berada dalam tungku kekacauan. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan sepenuhnya 3 api surgawi kekacauan besar, lalu menggenggam pedang surgawi api surgawi. Saat Yang Xiaotian menggenggam pedang surgawi api dao surgawi, seperti belatung di tulang, menempel di telapak tangannya dan, meskipun Yang Xiaotian mengaktifkan 3 api surgawi kekacauan besar, tidak dapat dihentikan. Bukan saja tidak dapat dihentikan, tetapi api dao surgawi juga melahap sepanjang lengan Yang Xiaotian menuju seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang mengerikan. Rasa sakit yang amat hebat hingga tak tertahankan terpancar dari lengan Yang Xiaotian. Rasa sakit ini bahkan lebih hebat daripada saat dia menaklukkan 3 api surgawi agung. Terkejut, Yang Xiaotian mengaktifkan 2 bingkai surgawi raja kekacauan besar, diagram misteri tertinggi, dan bahkan kekuatan simbol kehidupan Dao. Namun bahkan Chaos King Divine Frame, The Ultimate Mystery Diagram, dan kekuatan Dao Life Symbol tidak dapat menekan Heavenly Dao Flame. Api Dao surgawi dengan cepat mencapai dada Yang Xiaotian. Dan kemudian, seluruh tubuhnya. Bahkan Yang Xiaotian yang mengenakan Sun Divine Armor pun tidak ada gunanya. Bahkan perisai cahaya emas milik Guru Ding tidak dapat menghalangi api dao surgawi. Di bawah rasa sakit yang amat sangat, Yang Xiaotian tak dapat menahan erangan. Yang Xiaotian menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh tenaganya, berusaha keras mengangkat pedang surgawi api surgawi dari tanah. Akan tetapi, pedang surgawi api surgawi sangat sulit ditarik keluar. Bahkan ketika Yang Xiaotian mengerahkan seluruh tenaganya, pedang itu hanya perlahan naik sedikit demi sedikit dari tanah. Tangan Yang Xiaotian mengeluarkan bau hangus. Bahkan kekuatan 8 tubuh surgawi agung tidak dapat serta-merta menyembuhkan luka yang dibakar oleh api dao surgawi. Semua orang yang hadir merasa sangat cemas. Meng Bingsui sangat gugup. Di bawah rasa sakit yang amat sangat, Yang Xiaotian meraung, mencengkeram pedang surgawi api surgawi dengan sekuat tenaga dan dengan panik menariknya ke atas. Pada saat ini, seluruh kulit Yang Xiaotian mulai ditumbuhi bintik-bintik. Guru, Meng Bingsui, melihat penderitaan luar biasa di wajah Yang Xiaotian, matanya memerah. Sebagai makhluk yang melampaui Dao Confirming, dia tentu tahu akan teror api Dao surgawi, dan dia dapat merasakan kesakitan luar biasa yang diderita Yang Xiaotian karena dibakar oleh api Dao surgawi. Raja Penjara Pedang dan yang lainnya, melihat makin banyak bintik muncul di tubuh Yang Xiaotian, turut mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Jika ini terus berlanjut, mungkinkah Tuan akan? Raja Pembunuh Dewa juga memiliki mata berbingkai merah. Sialan semuanya, seru setan tua berambut merah dengan marah, meninju ke arah aula besar, mencoba membubarkan api dao surgawi. Namun kekuatan tinjunya baru saja mencapai aula besar ketika dihalangi oleh ki pedang aula besar, sehingga tidak dapat menembus masuk ke dalam aula besar. Raja Penjara Pedang, Li Zi, Dewa Pedang Tanpa Batas, Zhao Yu, semuanya mengerahkan seluruh upaya mereka. Namun itu sia-sia. Kekuatan mereka tidak dapat menembus aula besar itu. Tepat ketika Meng Bingsui hendak mengambil risiko diserang balik oleh Dark Restraint dalam dirinya untuk mengerahkan kekuatan yang melampaui Dao Confirming, Yang Xiaotian menggertakkan giginya dan berteriak, "Tidak perlu. Aku bisa mencabutnya." Sambil berkata demikian, Yang Xiaotian, bagaikan binatang buas kekacauan yang hampir mati, ki kekacauannya melonjak liar, kekuatan 8 tubuh surgawi agungnya aktif sepenuhnya. Bayangan keempat leluhur naga primordial muncul di belakang Yang Xiaotian,
suara raungan naga bergema di langit dan bumi. Bukan hanya para tokoh terkemuka di berbagai bagian Provinsi Pedang yang mendengar raungan naga yang menakjubkan ini, tetapi bahkan para tokoh terkemuka dari wilayah Sekte Liuli di luar Provinsi Pedang juga mendengar raungan naga yang menakjubkan ini. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke kedalaman Provinsi Pedang. Termasuk Chen Yu dan para petinggi Kamar Dagang Kirin. Kekuatan naga yang luar biasa. Aku ingin tahu siapa ahli klan panjang itu. Tanya salah satu petinggi Kamar Dagang Kirin dengan takjub. Semuanya, percepat langkahmu. Ayo kita ambil prasasti pedang Dao Surgawi ini. Presiden Kamar Dagang Kirin mengalihkan pandangannya dan memberi instruksi kepada anak buahnya. Atas perintahnya, mereka kemudian mempercepat serangan mereka terhadap pembatasan pada prasasti pedang yang mereka hadapi. Kali ini, para anggota Kamar Dagang Kirin telah memasuki Provinsi Pedang untuk mencari sumber daya terkait pedang. Dan tanpa diduga, mereka menemukan prasasti pedang Dao Surgawi, sungguh kejutan yang menyenangkan. Dengan prasasti pedang Dao Surgawi ini, domain pedang pemimpin klan muda pasti akan semakin maju, kata Chen Yu sambil tersenyum. Semua orang juga tersenyum. Saat orang-orang dari Kamar Dagang Kirin mempercepat serangan mereka terhadap batasan prasasti pedang Dao Surgawi, pedang surgawi api surgawi akhirnya ditarik keluar oleh Yang Xiaotian dengan 4/5 bagian bilahnya. Pada titik ini, bintik-bintik hitam di tubuh Yang Xiaotian sudah padat. Salah satu bercak kulitnya bahkan berkibar seperti abu. Yang Xiaotian meringis kesakitan. Akan tetapi, dia hanya mempunyai satu pikiran, yaitu mencabut pedang surgawi api surgawi dengan segala cara dan menaklukkannya. Saat kulit Yang Xiaotian perlahan-lahan melayang seperti abu, pedang surgawi api surgawi akhirnya sepenuhnya ditarik keluar dari tanah. Ketika dicabut, bila pedang itu mengeluarkan suara merdu, bagaikan auman naga, bagaikan teriakan burung phoenix, dan bagaikan nyanyian banyak orang suci, ki pedang yang luar biasa membumbung tinggi ke angkasa, tak terbendung bahkan oleh Cave Mansion, menembus kubah surga, menyilaukan seluruh surga. Bab 1227, sempurnakan dan asimilasi pedang ini dengan darahmu. Di negeri Provinsi Pedang, banyak master terkesima menyaksikan ki pedang yang menembus langsung ke dalam kubah surga. Ini, pedang surgawi yang tak tertandingi akan segera lahir. Cepat, seketika, berbagai tokoh terkemuka yang memahami dao pedang di Provinsi Pedang semuanya bergegas menuju puncak gunung tempat yang Xiaotian berada. Selain itu, patriark keluarga Luo, Luo Xuan, melihat ki pedang yang menakjubkan dan memimpin sekelompok ahli keluarga Luo terbang menuju gunung. Tak hanya patriark keluarga Luo, namun juga pemimpin Sekte Suci Naga Surgawi Liu Ming, yang melihat aura pedang menakjubkan ini dari jauh, juga memimpin para ahli untuk bergegas ke Provinsi Pedang dan terbang cepat menuju gunung. Orang-orang dari Kamar Dagang Kirin, yang membombardir batasan prasasti pedang Dao Surgawi, juga dikejutkan oleh ki pedang ini. Dengan ki pedang seperti itu, pasti ada pedang surgawi yang luar biasa yang sedang lahir. Seru Presiden Kamar Dagang Kirin dengan terkejut. Presiden, saya akan membawa orang-orang ke sana. Wakil Presiden Chen Zi dari cabang Kirin menambahkan dengan cepat. Bagus, ingat, bagaimanapun caranya, kita harus merebut pedang surgawi ini. Pemimpin klan muda selalu mencari pedang yang bagus, merebut pedang surgawi ini dan memberikannya kepadanya akan menjadi pencapaian yang luar biasa, instruksi Presiden Kamar Dagang Kirin. Ya, Chen Zi menjawab dengan hormat, lalu dengan cepat memimpin beberapa pakar Kamar Dagang Kirin menuju gunung. Chen Yu juga mengikuti Chen Zi ke gunung. Karena batasan prasasti pedang Dao Surgawi belum ditembus, Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin dan beberapa ahli tetap tinggal. Semuanya, serang sekuat tenaga, hancurkan batasan prasasti pedang. Teriak Presiden Kamar Dagang Kirin dengan nada mendesak. Tepat saat orang-orang dari Provinsi Pedang bergegas datang, di dalam rumah gua di puncak gunung, setelah Yang Xiaotian mengeluarkan pedang surgawi api surgawi, sebuah kekuatan dahsyat membuatnya terhuyung mundur berulang kali, mendorongnya langsung keluar dari aula besar. Yang Xiaotian merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Namun, yang menggembirakan Yang Xiaotian dan semua orang, saat ia mencabut pedang surgawi api surgawi, badan pedang-pedang surgawi api surgawi yang memancarkan lapisan api Dao surgawi mulai tertarik kembali. Api surgawi Dao yang menyelimuti Yang Xiaotian, bagaikan gelombang pasang, surut kembali ke tubuh pedang-pedang surgawi api surgawi dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Karena tidak lagi terbakar oleh api Dao surgawi,
rasa sakit di tubuh Yang Xiaotian pun segera lenyap. Area terbakar di tubuh Yang Xiaotian, di bawah kekuatan tubuh surgawi abadi, tubuh surgawi kehidupan tertinggi, dengan cepat tumbuh kembali dan sembuh, dan bekas-bekas hangus itu juga lenyap dengan cepat, hingga ia pulih sepenuhnya. Setelah belasan tarikan napas, Yang Xiaotian tampak persis seperti sebelum ia menaklukkan pedang surgawi. Dari luar, tidak tampak ada perbedaan pada Yang Xiaotian, tetapi dia dapat merasakan bahwa setelah dibakar oleh api dao surgawi, tubuh dagingnya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Itu menjadi lebih tangguh. Seperti halnya sepotong uang, setelah dibakar dan dipukul, akan menjadi lebih tangguh lagi. Yang Xiaotian gembira melihat efek seperti itu bahkan setelah dibakar oleh api dao surgawi. Hal ini ternyata menjadi berkah tersembunyi. Dia menatap pedang surgawi api surgawi di tangannya, pada saat ini, api dao surgawi di dalam badan pedang-pedang surgawi api surgawi telah sepenuhnya masuk ke dalam pedang, membuat badan pedang menjadi merah menyala. Merah yang begitu transparan, merah yang begitu sedap dipandang mata. Yang Xiaotian mengalirkan kekuatan surgawi ke dalam tubuh pedang, dan seketika, tubuh pedang itu memancarkan cahaya pedang yang cemerlang. Pedang yang bagus. Yang Xiaotian merasakan gelombang cahaya dan kekuatan pedang di dalam tubuh pedang dan berseru dengan gembira. Selamat, Tuan Muda. Raja penjara pedang dan beberapa orang lainnya dengan gembira mendekat untuk memberi selamat kepada Yang Xiaotian. Meng Bingsui melihat Yang Xiaotian keluar dari bahaya dan telah menaklukkan pedang surgawi api surgawi, dan wajahnya yang cemas menunjukkan senyuman. Biarkan darahmu memurnikan pedang ini dan rasakan pedang ini lagi, kata Master Ding kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum. Mendengar pengingat khusus dari Guru Ding, Yang Xiaotian bingung, tetapi tetap melakukan seperti yang diinstruksikan. Dia menaruh jarinya di atas badan pedang dan dengan lembut menggesernya, memotong jarinya, dan darah dari jarinya mengalir ke badan pedang di sepanjang pedang. Segera, Yang Xiaotian menyempurnakan pedang surgawi api surgawi dengan mengikuti metode pemurnian darah. Tepat setelah dia benar-benar menyempurnakan pedang surgawi api surgawi, Yang Xiaotian menatap pedang itu dengan takjub. Di dalam bilah pedang surgawi api surgawi, terdapat dunia pedang lainnya. Dan dunia pedang ini seluruhnya dipenuhi oleh ki pedang dao surgawi. Pedang dao surgawi ki yang sama dengan prasasti pedang dao surgawi. Terlebih lagi, ki pedang dao surgawi begitu banyak, setidaknya 2 kali lipat dari ki pedang prasasti pedang dao surgawi manapun yang pernah dipahaminya sebelumnya. Ki pedang dao surgawi ini telah lahir di dalam pedang surgawi api surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kau dapat memahami dan mengasimilasi ki pedang ini untuk meningkatkan domain pedangmu, kata Master Ding. Bahkan jika kau mengasimilasi semua ki pedang ini sepenuhnya, itu tidak akan memengaruhi kekuatan pedang surgawi api surgawi. Ini benar-benar kejutan yang luar biasa. Jika dia mengasimilasi pedang dao ki surgawi dari pedang surgawi api surgawi, dia bisa menerobos ke alam kesempurnaan di kedua domain pedangnya. Setelah itu, Yang Xiaotian beserta yang lain mencari ke area lain di dalam Cave Mansion, namun mereka tidak menemukan harta karun yang berharga, hanya beberapa obat surgawi yang usianya mungkin hanya 20 atau 30 juta tahun. Yang Xiaotian juga menemukan banyak ramuan yang diperlukan untuk memurnikan pil naga surgawi primordial. Pada saat ini, para ahli dari kamar dagang Kirin tiba di gunung tempat Yang Xiaotian berada. Karena mereka paling dekat dengan gunung, mereka tiba paling cepat, para ahli dari keluarga Luo dan Sekte Suci Naga Surgawi belum tiba. Akan tetapi, saat Chen Zi dan yang lainnya mencoba memasuki gunung, ki pedang dari susunan pedang pertahanan gunung tiba-tiba meledak. Banyak ahli dari kamar dagang Kirin terkejut dan terkena serangan ki pedang, beberapa langsung tertusuk oleh ki pedang dan berubah menjadi kabut darah bahkan sebelum mereka menyentuh tanah. Bahkan Chen Zi pun terpental mundur dan jatuh ke tanah. Chen Yu dan banyak ahli lainnya dari kamar dagang Kirin memuntahkan darah. Hal ini mengejutkan Chen Zi dan yang lainnya, sehingga membuat mereka mengurungkan niat untuk nekat masuk ke dalam gunung. Para ahli yang datang dari keluarga Luo dan Sekte Suci Naga Surgawi juga sangat terkejut saat mereka melihat ini dari jauh. Karena itu, Luo Xuan, Liu Ming, dan yang lainnya juga tidak berani menyerbu gunung. Setelah beberapa waktu, semakin banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul. Setelah beberapa pengujian, Liu Ming berkata, susunan pedang seperti itu pasti telah dibentuk oleh seorang ahli peneguh Dao. Untuk memasuki gunung,
kita harus benar-benar memahami susunan pedang. Mari kita bergabung untuk memahami susunan pedang ini. Dengan kekuatan kita dalam jumlah, dengan menggabungkan kekuatan, kita akan dapat memahami susunan pedang ini paling lama dalam beberapa tahun. Perkataan Liu Ming menggemparkan puluhan ribu pakar yang hadir. Tepat ketika Liu Ming dan yang lainnya hendak bergabung untuk memahami Grand Arai gunung itu, tiba-tiba, seseorang berseru, "Seseorang ada di sini." Semua orang melihat dan menyaksikan sekelompok orang keluar dari dalam gunung. Yang Xiao Tian, melihat orang-orang yang keluar, hati Liu Ming dipenuhi niat membunuh. Luo Xuan, patriark keluarga Luo, dan banyak ahli dari keluarga Luo juga menatap Yang Xiao Tian dengan mata merah. Chen Yu dan beberapa orang lainnya dari kamar dagang Kirin juga memiliki tatapan penuh niat membunuh. Liu Ming dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Yang Xiao Tian dan kelompoknya telah memasuki gunung. Karena Yang Xiao Tian telah memasuki gunung, maka pedang surgawi yang tiada taraf itu pasti telah diambil oleh Yang Xiao Tian. Menyadari hal ini, Liu Ming, Luo Xuan, Chen Yu, dan lainnya menunjukkan niat membunuh yang lebih dalam. Setelah Yang Xiao Tian keluar, dia juga tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli. Dia melihat Liu Ming, Luo Xuan, Chen Yu, dan yang lainnya dengan wajah penuh niat membunuh ke arahnya. Yang Xiao Tian, serahkan pedang surgawi yang tak tertandingi itu kepadaku. Luo Xuan melotot penuh kebencian pada Yang Xiao Tian. Bab 1228, Nyawa Xiao Tian milik keluarga Luo. Yang Xiao Tian menatap Luo Xuan, kepala keluarga Luo, dengan wajah penuh kebencian, melirik ke arah orang-orang yang hadir, dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya?" Tidak menyerahkannya. Pemimpin Sekte Suci Naga Langit, Liu Ming, mencibir dengan kejam, "Kau akan mati, mati dengan menyedihkan." Lalu ia menambahkan, "Kau membunuh muridku. Hari ini, aku akan menggunakan kepalamu untuk menghormatinya." Jika bukan karena Yang Xiao Tian, muridnya, Song Andong, pasti sudah menduduki tempat pertama dalam pertempuran memperebutkan tanah suci purba. Jika bukan karena Yang Xiao Tian, 3 obat roh 60 juta tahun, 300 botol air suci Dao Surgawi lapisan ganda, dan prasasti pedang Dao Surgawi semuanya akan menjadi milik Sekte Suci Naga Surgawi. Kebenciannya terhadap Yang Xiao Tian begitu dalam hingga ke tulang. Pada saat itu, tiba-tiba, Chen Yu dari kamar dagang Kirin, dengan pedang di tangan, menunjuk dengan marah ke arah Yang Xiao Tian. "Yang Xiao Tian, apakah kau berani bertarung satu lawan satu denganku?" Kamar dagang Kirin mereka telah menyelidiki orang-orang di sekitar Yang Xiao Tian seperti Meng Bingsui dan Raja Penjara Pedang, mengetahui bahwa Meng Bingsui, Raja Penjara Pedang, dan yang lainnya sangat kuat, semuanya di atas ordo ke-10 tertinggi. Oleh karena itu, dia menginginkan pertarungan satu lawan satu dengan Yang Xiao Tian. Meskipun Yang Xiao Tian kuat, dia berada pada tahap akhir Raja Surgawi tingkat kelima. Tepat saat Chen Yu selesai berbicara, tiba-tiba, pedang Qi merobek kehampaan, sangat cepat, dan dalam sekejap, pedang itu mengiris tepat di tenggorokan Chen Yu. Chen Yu berdiri kaku, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya saat dia menatap Yang Xiao Tian. Kemudian, kepalanya terguling ke tanah, pilar darah menyembur keluar, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Semua orang terkejut saat melihat Yang Xiao Tian. Raja Surgawi di akhir level kelima. Liu Ming, Luo Xuan, Chen Zi, dan yang lainnya menatap Yang Xiao Tian, keduanya terkejut dan tak percaya. Setelah pertempuran memperebutkan tanah suci primordial, wilayah kekuasaan Yang Xiao Tian benar-benar membaik. Dari Raja Surgawi tingkat keempat hingga akhir tingkat kelima. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya dalam beberapa tahun saja, wilayah kekuasaan Yang Xiao Tian telah meningkat begitu cepat. Di alam Dao, banyak jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun di alam Raja Surgawi menghabiskan ribuan tahun menanggung kesulitan, namun tidak dapat maju bahkan ke alam minor. Tetapi Yang Xiao Tian, hanya dalam beberapa tahun, telah meningkatkan lebih dari satu bidang kecil. Memegang pedang neraka, Yang Xiao Tian bahkan tidak melihat mayat Chen Yu, dan berbalik ke yang lain, siapapun di bawah Raja Surgawi tingkat kelima ingin bertarung satu lawan satu denganku. Dia belum ingin memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya saat ini. Mendengar bahwa siapapun di bawah Raja Surgawi tingkat kelima dapat menantang Yang Xiao Tian, banyak ahli di alam Raja Surgawi, baik tingkat kelima maupun keempat, ingin bergerak, tetapi melihat mayat Chen Yu, mereka pun ragu-ragu.
Pada akhirnya, tak seorang pun berani melangkah maju. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, sesosok melesat ke langit dan dengan pukulan dahsyat yang diarahkan ke Yang Xiaotian, berseru, "Yang Xiaotian, mati." Kekuatan mengerikan itu menembus lapisan ruang, menyerang Yang Xiaotian. Kekuatannya begitu besar hingga membuat khawatir semua orang yang hadir. Orang yang melakukan gerakan itu tanpa diduga adalah Liu Ming. Tak seorang pun menyangka Liu Ming tiba-tiba menyerang Yang Xiaotian. Lagi pula, Liu Ming adalah pemimpin sebuah sekte, dan juga seorang dominator tingkat keempat, namun ia tiba-tiba menyerang Yang Xiaotian, makhluk dari alam Raja Surgawi. Itu sungguh memalukan. Melihat Liu Ming bergerak, patriark keluarga Luo, Luo Xuan juga melompat, tiba-tiba mencakar ke arah Yang Xiaotian. Nyawa Yang Xiaotian adalah milik keluarga Luoku. Setelah Yang Xiaotian membunuh Luo Jihu dan Luo Feijun, kedua bersaudara itu, kebencian orang-orang keluarga Luo terhadap Yang Xiaotian tidak kalah besarnya dengan kebencian Liu Ming dan Sekte Suci Naga Surgawi. Melihat Luo Xuan dan Liu Ming menyerang, banyak ahli dari Sekte Suci Naga Surgawi dan keluarga Luo juga ikut bergerak, menyerang Yang Xiaotian, takut kalau yang lain mungkin akan mendahului mereka. Melihat Liu Ming, Luo Xuan, dan yang lainnya tiba-tiba menyerang tuan muda mereka, kelompok dari Raja Penjara Pedang hendak bergerak, tetapi seseorang lebih cepat, dengan satu serangan telapak tangan, benda itu melesat dengan dahsyat. Seketika, energi mayat melonjak ke langit. Lautan racun bergejolak. Merasakan kengerian racun mayat, Liu Ming dan Luo Xuan keduanya menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur, tetapi mereka masih setengah langkah terlalu lambat dan keduanya tersapu oleh kekuatan telapak tangan binatang mayat beracun. Mereka terlempar. Para ahli dari Sekte Suci Naga Surgawi dan keluarga Luo semakin ketakutan, diserang satu demi satu oleh kekuatan telapak tangan binatang mayat racun. Para ahli dari Sekte Suci Naga Surgawi dan keluarga Luo ini langsung dilenyapkan. Di langit tinggi, mereka berubah menjadi hujan darah. Darah mengotori gunung dan tanah di sekitarnya. Orang-orang dari kamar dagang Kirin yang hendak mengambil tindakan semuanya takut dan berhenti. Chen Zi dan seluruh anggota kamar dagang Kirin menatap binatang mayat beracun dengan wajah penuh ketakutan. Liu Ming dan Luo Xuan terlempar ke gunung lawan, menghancurkan satu demi satu gunung, dan mendarat di ujung terjauh, tubuh mereka menyemburkan darah, baju zirah mereka hancur total, dan tubuh mereka berlumuran noda darah. Keduanya juga dipenuhi rasa takut. Melihat tubuh hancur dari para ahli keluarga Luo dan Sekte Suci Naga Surgawi, keduanya tidak ragu-ragu dan melambung ke langit, mencoba melarikan diri. Namun, saat mereka hendak melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara lolongan tajam dari luar angkasa. Mereka mendongak dan melihat bahwa, tanpa tahu kapan, binatang mayat racun telah berubah wujud menjadi wujud aslinya, dengan ekor raksasa yang panjangnya ratusan ribu kaki menyapu ke arah mereka. Bahkan dengan kekuatan penuh mereka tidak dapat menahan binatang mayat racun, apalagi sekarang mereka telah terluka parah. Seketika, mereka sekali lagi terpental oleh ekor raksasa binatang mayat beracun. Mereka jatuh dalam ke tanah. Tepat saat mereka terbanting ke kedalaman bumi, ekor raksasa dari binatang mayat beracun melilit dan menarik mereka keluar dari kawah yang dalam, lalu membawa mereka ke hadapan Yang Xiaotian. Saat Liu Ming dan Luo Xuan hendak berbicara, mereka melihat Yang Xiaotian menghunus pedang neraka. Kepala Liu Ming dan Luo Xuan terpental. Melihat kepala Liu Ming dan Luo Xuan beterbangan, semua orang tercengang, termasuk orang-orang dari kamar dagang Kirin. Tak seorang pun menyangka Liu Ming dan Luo Xuan akan tewas seketika. Yang Xiaotian sama sekali tidak ragu, bahkan tidak memberi Liu Ming dan Luo Xuan kesempatan untuk berbicara. Liu Ming dan Luo Xuan, yang satu merupakan pemimpin Sekte Suci Naga Surgawi, dan yang lainnya merupakan patriark keluarga Luo. Mereka sudah mati. Apakah ini deklarasi perang? Seorang tetua keluarga tersentak. Dengan terbunuhnya Liu Ming dan Luo Xuan, dia sudah bisa membayangkan murka Sekte Suci Naga Surgawi dan keluarga Luo. Tatapan Yang Xiaotian tertuju pada Chen Zi dan yang lainnya dari kamar dagang Kirin. Melihat Yang Xiaotian melihat ke arahnya, raut wajah Chen Zi berubah drastis, merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Yang Xiaotian, ketua klan muda kita sedang memimpin para ahli klan Kirin yang bergegas dari Sekte Liuli. Tepat saat binatang mayat racun menyerang dan membunuh para ahli dari Sekte Suci Naga Surgawi dan keluarga Luo dalam sekejap,
Chen Zi merasakan sesuatu yang buruk dan menggunakan jimat pesan untuk memberi tahu Chen Heng di Sekte Liuli. Namun, tepat saat dia selesai berbicara, dia mendengar suara kasar yang Xiao Tian berteriak, "Bunuh! Membunuh!" Binatang mayat beracun dan Raja Penjara Pedang bergerak secara bersamaan. Energi mayat dan ki pedang yang mengerikan langsung membombardir di depan Chen Zi dan para anggota tingkat tinggi Kamar Dagang Kirin. Chen Zi dan para anggota tingkat tinggi lainnya dari Kamar Dagang Kirin tidak dapat melarikan diri dan langsung ditelan oleh kekuatan binatang mayat beracun dan Raja Penjara Pedang. Begitu pasukan binatang mayat beracun dan Raja Penjara Pedang mencapai ujung pegunungan, Chen Zi terlihat tergeletak nyaris tak bernyawa di antara pecahan batu di gunung yang jauh. Para anggota tingkat tinggi Kamar Dagang Kirin lainnya sudah menghilang. Yang Xiao Tian melangkah maju, mendekati Chen Zi. "Klan Kirin akan segera menghabisi Long Manor," kata Chen Zi dengan suara lemah saat Yang Xiao Tian mendekat, "kau akan melakukannya." Namun, begitu ia mengatakan ini, pedang neraka di tangan Yang Xiao Tian melesat keluar, langsung menembus tenggorokan Chen Zi, menancapkannya. Chen Zi membuka mulutnya, masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada suara yang keluar, dan akhirnya ia berhenti bergerak. Yang Xiao Tian melirik tubuh itu dengan acuh tak acuh, lalu mencabut pedang neraka. Bab 1229, dua lagi yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, Yang Xiao Tian dan Meng Bingsui, bersama beberapa orang lainnya, segera pergi. Tentu saja, sebelum pergi, Yang Xiao Tian tidak lupa mengumpulkan artefak surgawi luar angkasa dari Liu Ming, Luo Xuan, dan Chen Zi. Liu Ming dan Luo Xuan, sebagai pemimpin sekte dan dominator, tentunya memiliki banyak barang berharga di artefak surgawi luar angkasa mereka. Dan Chen Zi, bagaimanapun juga adalah wakil presiden cabang Kamar Dagang Kirin, kemungkinan besar juga memiliki banyak harta di artefak surgawi luar angkasa miliknya. Saat Yang Xiao Tian dan Meng Bingsui pergi, kerumunan di tempat kejadian menjadi riuh. Yang Xiao Tian benar-benar membunuh Liu Ming dan Luo Xuan. Banyak ahli menyaksikan kepala Liu Ming dan Luo Xuan menggelinding, masih tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Sekte Suci Naga Langit, keluarga Luo mungkin akan mengirim pasukan ke Long Manor. Klan Kirin telah lama mengincar Long Manor, dan sekarang Yang Xiao Tian dengan gegabah memprovokasi Sekte Suci Naga Langit dan keluarga Luo. Long Manor akan diserang dari tiga sisi. Sekalipun Yang Xiao Tian tidak membunuh Liu Ming dan Luo Xuan, Sekte Suci Naga Langit dan keluarga Luo tidak akan membiarkannya. Daripada Liu Ming, Luo Xuan, dan Chen Heng bergabung nanti, lebih baik bunuh mereka sekarang. Aku yakin tindakan tegas Yang Xiao Tian adalah langkah yang tepat. Kerumunan sekarang dipenuhi dengan diskusi yang beragam. Setelah meninggalkan tempat yang cukup jauh, Yang Xiao Tian mengeluarkan artefak surgawi luar angkasa dari Liu Ming, Luo Xuan, dan Chen Zi, lalu membukanya. Namun, Yang Xiao Tian kecewa karena meskipun ada banyak barang berharga, barang-barang itu tidak terlalu berguna baginya. Di dalam artefak surgawi luar angkasa milik Liu Ming dan yang lainnya sebagian besar adalah batu roh, namun sebagian besar adalah batu roh kekacauan tingkat menengah dan tingkat rendah, dengan sedikit batu roh kekacauan tingkat tinggi. Meskipun ada ramuan surgawi, mereka hanya berada pada tingkat surgawi kesengsaraan kelima dan kesengsaraan keenam, tanpa tingkat surgawi 7 kesengsaraan. Adapun pengobatan surgawi, usianya baru 3 hingga 4 juta tahun. Ada pula beberapa buku yang dibaca sekilas oleh Yang Xiao Tian, buku-buku tersebut adalah buku-buku tentang teknik kultivasi dan keterampilan surgawi, namun tak satu pun menarik minatnya. Yang Xiao Tian menyerahkan semua barang ini kepada Li Zi dan yang lainnya, Raja Penjara Pedang, untuk persediaan kamar dagang keluarga yang untuk pengembangan di masa mendatang. "Tuan, haruskah kita meninggalkan Provinsi Pedang?" tanya Li Zi. Sebelumnya, Chen Zi telah menyebutkan bahwa pemimpin junior klan Kirin, Chen Heng, memimpin para ahli klan Kirin dari Sekte Liuli. Sekte Liuli tidak jauh dari sini, Chen Heng mungkin akan tiba dalam waktu 2 hari. Tidak perlu, Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Meskipun Chen Heng adalah pemimpin klan Kirin Junior, dia belum dapat memimpin pembangkit tenaga penguat Dao. Selama tidak ada pusat kekuatan konfirmasi Dao yang datang, dia tidak takut. Selain itu, dengan waktu tersisa 2 hari, dia berharap dapat terus menjelajahi Provinsi Pedang untuk melihat apakah dia dapat menemukan prasasti pedang Dao Surgawi.
Tepat saat Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang lebih jauh ke Provinsi Pedang untuk beberapa saat, mereka mendengar suara ledakan di depan. Tampaknya seseorang sedang menyerang pembatasan Grand Arai. Pada saat itu, Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin dan para ahli yang tersisa masih menyerang batasan prasasti pedang Dao Surgawi. Pembatasan prasasti pedang Dao Surgawi hampir dilanggar. Semuanya, cepat, hancurkan batasan-batasan prasasti pedang Dao Surgawi ini. Seru Presiden Kamar Dagang Kirin dengan nada mendesak dan marah. Sebelum kematiannya, Chen Zi telah menghubungi Chen Heng menggunakan jimat pesan, begitu pula dengannya. Mengetahui Yang Xiaotian berada di Provinsi Pedang, dan dikelilingi oleh para ahli alam dominator, membuatnya merasa gelisah dan marah. Atas desakannya, para anggota Kamar Dagang Kirin menjadi lebih kuat dalam mematahkan batasan-batasan yang semakin berkurang di sekitar prasasti pedang Dao Surgawi, yang membuat mereka gembira. Hanya beberapa serangan lagi, dan mereka seharusnya dapat sepenuhnya menembus batasan prasasti pedang Dao Surgawi. Pada saat itu, mereka dapat mengambil prasasti pedang Dao Surgawi. Buru-buru, Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin bahkan lebih terkejut dan berseru. Akan tetapi, tepat saat dia hendak melancarkan gerakannya, bersama dengan semua orang untuk dengan paksa mendobrak batasan prasasti pedang, tiba-tiba, dia melihat bawahannya melihat ke belakang dengan wajah penuh ketakutan. Dia merasa bingung dan tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke belakang. Hanya untuk melihat bahwa di belakangnya, sekelompok orang telah muncul pada waktu yang tidak diketahui. Yang memimpin mereka tidak lain adalah Yang Xiaotian, orang yang sangat membuatnya terpesona dan klan Kirin. Yang Xiaotian. Suaranya bergetar. Yang Xiaotian melirik prasasti pedang Dao Surgawi yang hendak ditembus, lalu tatapannya jatuh pada Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin, dan dia tersenyum, "Presiden Chen, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Terakhir kali Yang Xiaotian melihatnya, adalah pada kompetisi sekte dalam antara klan Kirin dan Long Manor. Saat itu, dia datang ke Long Manor menemani Chen Heng. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari 1 dekade. Presiden Chen, silakan lanjutkan. Yang Xiaotian melihat pihak lain membeku di tempat, tidak bergerak, dan berkata, "Jangan pedulikan kami." Wajah Presiden berkedut, dia menahan keterkejutan di hatinya dan dengan berani berkata kepada Yang Xiaotian, "Yang Xiaotian, apa yang kau inginkan? Tempat ini tidak jauh dari Sekte Liuli." Yang Xiaotian menyela, "Aku tahu itu tidak jauh dari Sekte Liuli, Presiden Chen tidak perlu mengingatkanku." Lalu dia berkata, "Karena kalian semua tidak akan bergerak, maka kami yang akan bergerak." Membunuh. Mata Yang Xiaotian tiba-tiba berubah dingin saat dia berbicara. Begitu kata-kata Yang Xiaotian terucap, binatang mayat beracun, Raja Penjara Pedang, dan beberapa yang lain segera bergerak. "Kami akan melawan Yang Xiaotian apapun yang terjadi," teriak seorang tetua dari Kamar Dagang Kirin dengan marah dan menyerang Yang Xiaotian. Dan para ahli lain dari Kamar Dagang Kirin juga dengan gila menyerang Yang Xiaotian. Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin buru-buru menghancurkan jimat pesan, jelas untuk menghubungi Chen Heng. Akan tetapi, sebelum para ahli Kamar Dagang Kirin ini dapat mencapai Yang Xiaotian, mereka telah diterbangkan atau diledakkan oleh binatang mayat beracun, Raja Penjara Pedang, dan yang lainnya yang menggunakan kekuatan beracun dan ki pedang mereka. Dalam sekejap mata, puluhan ahli Kamar Dagang Kirin yang dengan marah menyerang Yang Xiaotian menghilang. Hanya Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin yang tersisa, terbaring di samping prasasti pedang Dao Surgawi, kejang-kejang. Yang Xiaotian mendekatinya. Darah terus-menerus mengalir dari mulutnya. Tepat saat dia hendak berbicara, pedang neraka di tangan Yang Xiaotian telah ditusukkan ke tenggorokannya, membuatnya terjepit di tanah hingga mati. Tadi, Chen Zi masih bisa mengucapkan sepatah kata, tetapi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengucapkan setengah kalimat. Setelah berhadapan dengan orang-orang dari Kamar Dagang Kirin, binatang mayat racun dan yang lainnya dengan kuat menyerang batasan prasasti pedang Dao Surgawi, dan dalam satu serangan, benar-benar menghancurkan batasan tersebut. Pembatasan prasasti pedang Dao Surgawi telah dibombardir oleh orang-orang dari Kamar Dagang Kirin selama berhari-hari, dan mereka hendak mendobraknya, tetapi sekarang malah menguntungkan Yang Xiaotian dan kelompoknya. Dengan hancurnya prasasti pedang Dao Surgawi, prasasti pedang Dao Surgawi pun tersingkap sepenuhnya di hadapan Yang Xiaotian.
Yang Xiaotian menatap prasasti pedang Dao Surgawi di depannya, merasakan gelombang ki pedang Dao Surgawi di dalamnya, wajahnya berseri-seri gembira. Dengan prasasti pedang Dao Surgawi ini, ditambah dengan ki pedang Dao Surgawi dari pedang Surgawi Api Surgawi, ia dapat menyempurnakan 3 domain pedang utama. Ditambah dengan 2 domain pedang yang telah disempurnakan sebelumnya, itu akan menghasilkan 5 kesempurnaan. Masih kurang 2 lagi. Asal dia bisa menemukan 2 prasasti pedang Dao Surgawi lagi, maka sebelum pertempuran domain Dao, dia bisa mengolah domain pedangnya hingga 7 kesempurnaan. Yang Xiaotian mendekati prasasti pedang Dao Surgawi dan dengan paksa menariknya dari tanah. Untuk sesaat, ki pedang dari prasasti itu melonjak.